Halo Penatua, bagaimana kabarnya? Selamat datang bagi para Penatua yang baru bergabung, semoga betah dan tahan banting, WK, WK, WK. Sebelum kita masuk ke ceritanya, sedikit informasi, bagi Penatua yang ingin support Mimin, silakan Penatua bisa langsung mengunjungi Saweria dan juga Traktir. Untuk linknya ada di deskripsi, selamat mendengarkan. 1211, subscribe Penatua. Pedang terbang yang tajam memancarkan roh abadi yang kuat, dan kekuatan penghancur yang kuat bergema di antara bilahnya. Gadis, jika aku ingin membunuhmu, aku khawatir kamu bahkan tidak bisa meninggalkan residu sekarang. Apakah kamu ingin terus bertarung? Suyun berkata sambil tersenyum sambil memegang formula pedang di satu tangan. Tercela. Melihat pedang terbang yang tiba-tiba mengelilinginya, Moziwa langsung bereaksi dan meminumnya dengan marah. Hasilnya terbagi, tetapi mengapa itu berarti? Suyun mengangkat tangannya, menyingkirkan formula pedang, dan sejumlah besar pedang terbang langsung ke kotak pedang di belakangnya. Wosh, wosh, wosh. Semua pedang terbang ke dalam kotak pedang dan menghilang. Ini adalah pedang suci yang mendukung segel pedang ganas, tetapi tidak masalah untuk menariknya keluar sementara. Melihat cara Suyun, dia tidak bermaksud menjadi lebih suka berperan di matanya, tetapi dia menatap Suyun dan berteriak dengan suara yang dalam, apakah kamu keturunan leluhur pedang uji? Apa yang baru saja kamu lakukan adalah ilmu pedang tanpa batas. Ya, aku tidak menyangka gadis itu masih memiliki sedikit penglihatan. Kagumi, Kagumi. Suyun tersenyum. Jangan belak-belakan. Jika kamu keturunan leluhur pedang uji, kamu harus tahu di mana leluhur pedang uji berada. Jangan mengacu pada cara bunga yang dingin. Apa yang akan kamu lakukan? Tidak ada, tetapi mentor aku telah mencari keberadaan leluhur pedang selama bertahun-tahun. Aku berharap untuk bersaing antara pedang Yuming dan pedang uji. Karena kamu adalah keturunan leluhur pedang uji, silakan pesan. Mentor aku berharap untuk bersaing dengan leluhur pedang. Tidak. Suyun melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum, bukankah ada perbedaan antara pedang Yuming dan pedang tak terbatas barusan? Kamu, tidak bermaksud bunga, wajahnya tiba-tiba memerah dan berkata dengan marah, itu karena aku tidak memiliki cukup kultivasi dan aku tidak mahir dalam seni bela diri. Itu bukan salahku. Bagaimana kamu bisa mendorongnya seperti ini? Jika kamu berkata begitu, maka Shizuku akan kalah. Bisakah kamu juga mengatakan bahwa kultivasi tidak cukup dan keterampilannya tidak bagus, bukan kesalahan ilmu pedang? Ini. Nah, aku harus bertanya pada Shizu tentang duel itu, tapi aku telah memenangkanmu. Menurut kesepakatan kita sebelumnya, tolong beritahu pedang Lord Yuming sesegera mungkin dan minta dia untuk kembali ke dunia bawah dan memimpin situasi secara keseluruhan. Kata Suyun. Jangan menunjuk ke bunga, mereka menginjak kaki mereka dengan marah, tetapi mereka tidak bisa membantu Suyun. Kamu orang yang aneh. Kamu sangat tidak tahu malu untuk bertarung dengan orang-orang. Kamu menggunakan sihir dan pertahanan pedang terlebih dahulu. Gerakanmu sulit untuk dipertahankan. Ini bukan pedang. Apakah kamu baru saja menetapkan bahwa kamu dan aku tidak bisa menggunakan sihir saat berduel? Terlebih lagi, karena ini bertarung, bagaimana kita bisa membatasi gerakan? Kamu tidak mengatakan bahwa kita hanya bisa melawan pedang. Suyun mengangkat bahu dan berkata secara langsung. Kamu. Ya, Nona Mo, jangan bicara lagi. Waktu mendesak. Pergi dan beritahu gurumu dengan cepat. Aku percaya murid pedang Yuming bukanlah orang yang melanggar kata-katanya. Apakah kamu benar? Kata Suyun. Ini secara langsung memblokir kesunyian Mo Zihua. Dia mencubit tinju batinnya dan akhirnya menyerah. Dia menoleh dan mendengus. Dia duduk bersila dan berkata dengan dingin, ketika aku selesai menangani barang-barang di sini, aku akan memberitahu tuannya. Selesaikan apa yang terjadi di sini. Suyun bingung, apa lagi yang terjadi di sini? Saat ini, dunia bawah dalam bahaya. Apakah ada yang lebih penting daripada dunia bawah? Kamu harus memperjelas 2 poin. Pertama, dunia bawah bukan dunia bawahku, dan aku tidak harus bertanggung jawab untuk itu. Kedua, meskipun aku berjanji padamu bahwa aku akan memberitahu Shifu dan membiarkannya kembali ke dunia bawah untuk memimpin situasi keseluruhan, aku tidak memberitahu kamu kapan aku akan memberitahu Shifu. Keberadaan Shifu tidak pasti, dan aku tidak dapat menjamin untuk menemukan Shifu segera, oke? Ini. Giliran Suyun yang malu kali ini. Dia melihat magma yang mengepul di sisi matanya, melihat pedang di belakang Mo Zihua, menghela nafas sedikit, dan berkata, kalau begitu, tolong ingat ini, Nona Su. Aku tidak akan banyak repot dan pergi. Ya. Mo Zihua mendengus dan tidak memintanya untuk tinggal. Suyun dan 8 gigi berbalik langsung dan berencana untuk pergi. Tapi saat itu, Mo Zihua tiba-tiba berteriak kepada Suyun. Hei, tunggu. Suyun mendengar suara itu, berhenti dan melihat ke belakang, tetapi melihat bahwa Mo Zihua sepertinya memikirkan sesuatu. Dia datang beberapa langkah dan berkata, apakah kamu ingin aku segera memberitahu Tuan dan membiarkan dia kembali ke dunia bawah? Dengarkan gadis itu, apakah kamu berniat menunda untuk waktu yang lama? Tentu saja, aku bisa melakukannya selama yang aku mau. Itu hakku, jangan menunjuk ke bunga. Kalau begitu, aku tidak ingin mengatakan apa-apa lagi. Karena kamu bersedia merusak reputasi pedang Yuming dan menjadi orang yang tidak berjanji, kamu dapat melakukannya sesuka hati.
Meskipun orang-orang di dunia iblis pergi ke dunia bawah untuk berlindung, dunia bawah di dunia iblis sudah menjadi belalang di atas tali. Bahkan jika dunia iblis akan mati, itu di belakang dunia bawah. Jangan berpikir itu urusan Suyun, itu harus menjadi milikmu dan milikku. Suyun berkata dengan lemah, dan suaranya tampak agak dingin. Mo Zihua tercengang. Dia menyadari bahwa Suyun mendengar suara di luar kata-katanya. Dia ragu-ragu untuk beberapa saat, tetapi akhirnya membuka mulutnya dan berkata, karena kamu telah memperjelas kata-katamu, aku akan menjelaskannya. Aku datang ke dunia jantung kali ini untuk menyusun kembali pedang api asli di tanganku melalui hati yang terbakar. Api itu rusak dalam pertarungan antara aku dan orang lain 6 bulan yang lalu, dan sebagian besar aura rusak. Aku mendengar bahwa api suci Yansin dapat membantunya beregenerasi, jadi aku datang ke sini, tetapi aku mengalami beberapa masalah kecil. Pedang api tidak dibentuk kembali pada waktunya, pesona di dalam tubuhnya akan hilang. Pedang ini diberikan kepadaku oleh ibuku, dan aku tidak bisa membiarkannya dihancurkan seperti ini. Jadi, Suyun, namamu Suyun. Jika kamu dapat membantu aku menyusun kembali pedang api asli, aku akan membawa kamu ke tuanku. Bagaimana? Perombakan. Alis Suyun bergerak sedikit. Aku bukan dari dunia bawah, dan ada beberapa kontradiksi antara mentor aku dan dunia bawah. Aku tidak akan memberitahu mentor aku tentang hal itu, dan dia tidak akan menyalahkan aku, Suyun. Meskipun itu akan menanggung kutukan, aku tidak peduli. Aku hanya ingin pedang apiku yang asli bertahan. Mo Zihua berkata dengan serius. Suyun ragu-ragu. Setelah waktu yang lama, dia menoleh, menatap matanya dan mengangguk. Suyun melihat ini dan tidak ada suara lagi. Untuk waktu yang lama. Ya, aku setuju dengan permintaan kamu dan mencoba yang terbaik untuk membantu kamu. Namun, aku hanya bisa melakukan apa yang aku bisa. Jika aku meminta terlalu banyak, aku akan menolak. Suyun berbicara. Mo Zihua mengangguk, jangan khawatir, ini hanya rumit, tetapi tidak akan pernah sulit. Setelah mengatakan itu, Mo Zihua berjalan ke kolam magma, jarinya bergerak, mengeluarkan gas perih dan menabrak kolam magma. Kolam magma yang panas dan menggelegak segera muncul pusaran. Pusaran itu berputar lebih cepat dan lebih besar. Di tengah pusaran, ada napas hidup yang meluap dari dalam. Suyun melihat ke sana, dan pupil matanya memancarkan cahaya aneh. Itu di dasar kolam magma, ada batu roh yang padam. Batu roh telah diproses. Ada tanda panas di permukaan batu roh. Tanda inilah yang mengeluarkan semua aura di batu roh. Batu roh dikunci oleh Mo Zihua dan perlahan melayang keluar dari kolam magma di bawah serat abadinya. Batu roh itu sangat merah, seperti sepotong besi merah. Itu terbang perlahan dan jatuh di telapak tangan Mo Zihua. Sebuah sajak melayang di sekitar batu dan membuatnya sangat jelas. Ini adalah batu roh yang dibentuk kembali. Itu membutuhkan api untuk sepenuhnya mengintegrasikan aura dan cetakan halus di permukaannya. Setelah batu roh yang dibentuk kembali sepenuhnya terbentuk, itu dapat digunakan untuk membentuk kembali roh dari pedang api yang sebenarnya. Roh yang dibentuk kembali itu batu dapat dibentuk suatu hari nanti, tetapi aku mengalami beberapa masalah. Mo Zihua melihat magma tebal dengan jejak ketidakberdayaan di matanya. Tanah suci keluarga Yansin sebenarnya adalah jantung batas dunia Yansin. Alasan mengapa dunia Yansin begitu panas berasal dari batu Yansin di pusat Yansin. Dunia, suhu batu Yansin adalah yang tertinggi di dunia. Itu membuat dunia Yansin, dan cetakan batu roh yang dirombak ini juga tergantung pada suhu batu Yansin. Kolam magma penuh dengan api dari batu hati yang terbakar, tapi karena pembentukan batu roh perlu menyerap api, kekuatan api di kolam magma menurun dengan cepat. Menurut akal sehat, api harus meluap dari batu hati yang terbakar lagi. Tetapi entah bagaimana, kekuatan api belum terlihat untuk sementara waktu, dan suhu di kolam magma juga menurun, bahkan di dunia jantung yang terbakar. Aku ingin tahu apakah sesuatu terjadi pada Yansinsi. Jika Yansinsi mengalami kecelakaan dan tidak dapat melepaskan lebih banyak kekuatan api ilahi, aku tidak bisa lemparkan pedang api sejati ini dengan sukses. Apa yang kamu ingin aku lakukan? Aku turun untuk menyelidiki sebelumnya, tetapi ketika aku dekat dengan batu Yansin, aku tidak tahan suhu sama sekali, jadi aku tidak bisa terlalu dekat. Namun, aku melihat bahwa batu Yansin redup, dan permukaan bundar tampak menggembungkan kantong besar. Aku tidak tahu apa yang terjadi, jadi aku harap kamu bisa turun bersama aku untuk menyelidiki. Jika penyelidikan tidak membuahkan hasil dan aku tidak tahu mengapa, menyerahlah. Aku akan memenuhi permintaan aku. Berjanji dan segera melaporkan masalah dunia bawah kepada mentor aku, dan memintanya untuk kembali ke dunia bawah dengan cepat. Jika aku menemukan alasannya tetapi tidak dapat menyelesaikannya, aku juga bisa menyerah. Aku tidak akan membuang terlalu banyak waktu atau memaksa orang menjadi sulit. Bagaimana menurutmu? Jangan tunjukkan jejak ketulusan di mata bunga. Tampaknya dia benar-benar ingin memperbaiki pedangnya, jika tidak, dia tidak akan melakukannya dengan sikap sebelumnya terhadap Suyun. Suyun berpikir sejenak dan mengangguk, kalau begitu, ayo turun dan lihat bagaimana batu hati yang terbakar itu. Aku sudah di sini pula, dan aku tidak peduli tentang ini. Ya. Mo Zihua sangat senang dan mengangguk cepat. Suyun menoleh dan melihat 8 gigi, tunggu saja aku di sini. Seharusnya tidak terlalu lama. Hati-hati, iblis. Jangan khawatir, seharusnya tidak ada apa-apa. Suyun berkata, dan Swaner berjalan menuju kolam magma. Jangan menunjuk bunga, pertahankan sekaligus.
Mereka berdiri di dekat kolam magma, menghembuskan ki abadi, membungkus tubuh mereka, dan kemudian melompat langsung ke bawah kepala mereka. Tinja! Tinja! Dua bunga lava meledak, dan kemudian menghilang. 8 gigi berdiri dan menyaksikan dengan tenang, sementara klan Yanxin di kejauhan terus-menerus berseru. 1212. Bagi Suyun, suhu di kolam magma seperti mata air panas. Suhu di sini hanya 10 kali lebih tinggi daripada di luar. Namun, dengan gerakan ke bawah yang terus-menerus, suhu juga meningkat dengan cepat. Suyun telah memanjang ke bawah, dan suhunya juga meningkat tajam. Ketika turun hingga hampir kilometer, suhunya benar-benar 1000 kali lebih tinggi daripada di lapisan luar. Pada saat ini, bahkan Suyun tidak dapat sepenuhnya mengabaikannya. Keduanya membawa ki abadi dan melakukan perjalanan di sekitar permukaan kulit mereka untuk menahan suhu panas. Dengan semakin dalam, suhu menjadi semakin tak tertahankan. Kami akan segera tiba di lokasi batu Yanxin. Pada saat ini, Mo Ziwa di samping Suyun tiba-tiba membuka mulutnya. Suyun memantapkan matanya dan melihat ke bawah. Di sekelilingnya berwarna merah. Bahkan jika suaranya tersebar di sini, itu tidak bisa disampaikan tanpa roh peri. Setelah turun sekitar setengah kolom dupa, Suyun tidak tahu seberapa dalam itu. Di hadapannya, ada bayangan bulat besar dan lebih dalam berwarna merah. Bayangan bundar itu sangat bulat, seperti batu bundar yang dibuat oleh seorang pengrajin. Suyun menatap bayangan bundar dan mengerutkan kening, bahkan jika dia melihatnya, sepertinya kamu juga bisa merasakan gelombang panas dari bayangan bundar. Ini adalah batu hati yang terbakar. Mo Ziwa di sebelahnya mengeluarkan suara lagi, tetapi pada saat ini, suaranya sangat lemah. Suyun melihat sekeliling dan menemukan bahwa wajahnya merah, matanya merah, dan napasnya menjadi sangat cepat. Jari-jari Suyun bergerak dan mendesak jubah kekaisarannya yang suci. Dalam sekejap, peradangan di sekitarnya hilang, dan ruang hampa segera muncul di sekitarnya. Kemari. Suyun minum. Untuk apa? Mo Ziwa bertanya dengan lemah. Datanglah ke sini. Suyun berteriak, terlalu malas untuk menjelaskan. Mo Ziwa ragu-ragu sejenak, tetapi saat ini, dia tidak bisa terlalu khawatir. Dia mendorong tubuhnya yang lemah untuk bergerak menuju Suyun. Ketika dia mendekati Suyun, dia terkejut menemukan bahwa tidak ada suhu di sekitar Suyun, dan perasaan dingin yang lama hilang melanda seluruh tubuhnya. Perasaan ini sangat nyaman. Segera dia mengerti maksud Suyun, melepaskan kekhawatirannya dan langsung mendekati Suyun. Ya, jangan terlalu dekat. Oh, tidak, maafkan aku, Mo berarti bunga itu tampak terpesona oleh perasaan dingin, sehingga seluruh orang hampir meremas ke dalam pelukan Suyun. Ketika dia bereaksi, orang itu hampir bergerak ke samping seperti proyektil, dan wajah kecil cantik yang baru saja mereda segera memerah lagi. Suyun tidak peduli. Dia menoleh dan melihat bayangan bulat di kejauhan. Dia berkata dengan lemah, apakah ini batu hati yang terbakar? Aku menilai bahwa itu harus 1000 mil jauhnya dari batu Yanxin. Namun, dari kemajuan sebelumnya, suhu akan naik hampir 100 kali lipat setiap mil. Dengan kata lain, kita dekat dengan permukaan batu Yanxin, yang suhunya 100.000 kali lipat saat ini. Aku takut bahkan aku tidak tahan suhu ini. Kita tidak bisa mendekatinya, sulit untuk diselidiki. Betulkah? Mo Ziwa menggigit bibirnya dengan lembut, dan ada kehilangan tebal di matanya. Dia melihat batu hati yang terbakar di kejauhan, dan tidak mengeluarkan suara untuk waktu yang lama. Suyun memandangnya dengan aneh, apakah pedang ini sangat penting bagimu? Ini satu-satunya peninggalan ibuku yang meninggalkanku, bisik Mo Ziwa, dengan sinar di matanya. Sejak aku lahir, aku tidak tahu seperti apa ayahku. Ibuku mengatakan bahwa ayahku adalah kekuatan besar dari surga dan bumi. Bahkan yang abadi di atas menghormati dan takut padanya, tetapi dia tidak pernah memberitahu aku siapa aku. Ayah adalah. Dia hanya mengatakan bahwa ayah aku memiliki hal yang sangat penting untuk dilakukan, setelah itu, dia akan datang kepada kami, tetapi ketika ibu aku jatuh sakit dan duduk mati, dia tidak melihat ayah aku. Ibuku mengatakan bahwa selama aku memegang pedang ini, aku akan menemukan ayah aku suatu hari nanti, jadi aku harus menyimpan pedang ini. Ini bukan hanya satu-satunya hal yang ditinggalkan ibu aku, tetapi juga satu-satunya hal bagi aku untuk menemukan ayah aku. Aku ingin menemukan ayah aku dan tanyakan padanya. Selama bertahun-tahun, di mana dia dan apa yang dia lakukan? Mengapa dia harus meninggalkan ibuku? Apa yang bisa dia lakukan untuk membuatnya mengabaikan hidup atau mati ibuku? Berbicara tentang ini, Mo Ziwa sedikit emosional dan suaranya menjadi gemetar. Suyun menatapnya sebentar sebelum perlahan membuka mulutnya. Sebelum kamu menemukan kebenaran, jangan menebak. Mungkin ayahmu salah, atau mungkin ayahmu memiliki kesulitannya. Karena hal ini sangat penting bagimu, kamu akan mencoba yang terbaik untuk menyimpannya. Tapi sekarang kita tidak bisa mendekati batu hati yang terbakar, bagaimana kita bisa mengetahui mengapa itu tidak menghasilkan api ilahi? Dan bahkan jika kamu mengetahui alasannya, itu sangat sulit. Suyun, lupakan saja. Aku akan memikirkan cara lain. Saat ini, lebih baik aku mencari mentor dulu. Mungkin dia juga punya cara untuk memulihkan pedang apiku yang sebenarnya. Mo Zihua berbisik. Kenapa menyerah jika tidak mencoba? Terlebih lagi, bisakah pedang api aslimu benar-benar bertahan selama itu? Tanya Suyun. Mo Ziwa membuka mulutnya dan menatap Suyun dengan takjub. Pada saat ini, Suyun tiba-tiba meraih tangannya dan bergegas ke depan.
Ah! Mo Zihua tercengang. Ketika dia bereaksi, dia bergegas mendesak Xian Qi untuk bersiap-siap berlindung, tetapi dia terkejut menemukan bahwa tidak ada gas inflamasi panas yang menyerang tubuhnya, dan itu masih dingin di sekelilingnya. Dia menoleh dan terkejut menemukan Su Yun. Pada saat ini, dia melihat bahwa pria di sampingnya sedang menatap ke depan. Tubuhnya terus mengeluarkan semburan napas magis, langsung merobohkan magma dan sepenuhnya menghilangkan gas yang terbakar. Prestasinya seharusnya lebih rendah dariku. Kenapa dia begitu kuat? Mo Zihua tidak mengerti, tetapi dia tahu bahwa bahkan jika Su Yun lebih baik darinya, itu tidak jauh lebih baik. Bagaimanapun, ekspresi Su Yun tidak mudah. Dia tampaknya bergegas ke depan dengan paksa. Mengapa dia mengejar itu? Itu tidak perlu sama sekali. Aku sudah berjanji padanya untuk menemukan tuannya. Jangan menunjuk ke hati bunga sedikit rumit. Namun, apakah benar-benar berguna untuk bergegas menuju batu hati yang terbakar? Kecepatan Su Yun tidak lambat, dan dia segera maju ratusan mil. Suhu di sini sangat mengerikan. Dia mulai mengatupkan giginya dan terus bergerak maju, sementara Mo Zihua di dekatnya tidak diserang oleh gas inflamasi sedikitpun. Dia bergerak maju sepenuhnya di bawah perlindungan Su Yun. Faktanya, Mo Zihua tidak tahu bahwa kemampuan Su Yun untuk bergerak dengan mudah di bawah magma panas itu semua karena jubah kekaisarannya yang suci. Ekspresi bermartabat di wajah Su Yun tidak disebabkan oleh terlalu banyak menggunakan ki. Sebaliknya, saat ini, dia penuh dengan ki abadi di tubuhnya. Pada saat ini, Su Yun penuh dengan ki abadi di sekujur tubuhnya. Semua ini disebabkan oleh penyembahan kekuatan suci dari jubah kekaisaran yang suci. Dia menggunakan kekuatan suci dari jubah kekaisaran suci untuk menyerap ki yang merah dan di sekelilingnya, namun, dia tidak menyangka bahwa Yan Qi dapat diubah menjadi ki abadi untuk dia gunakan. Meskipun jumlah transformasinya sangat kecil, ada terlalu banyak ki inflamasi di sekitarnya. Dengan desakan kekuatan ilahi yang terus-menerus, ki abadi yang berubah menjadi tubuhnya adalah jumlah yang sangat mengerikan. Su Yun merasa seolah-olah dia tidak bisa mendukungnya. Dia benar-benar ingin menghilangkan kekuatan ilahi dan menggunakan ki abadi untuk melindunginya, tetapi pada titik ini, tidak realistis untuk mengandalkan ki abadi untuk mengimbangi peradangan di sekitarnya. Bagaimanapun, itu harus bertahan beberapa saat. Su Yun menarik napas dalam-dalam, dan wajahnya menjadi semakin merah. Dia menatap ke depan dan terus bergerak maju. Sudah setengah jalan. Jangan menunjuk ke bunga. Su Yun tidak mengatakan sepatah kata pun dan terus menatap ke depan. Pada saat ini, batu Yansin di depan menjadi sangat besar. Diameternya harus beberapa mil. Itu seperti meteorit. Permukaannya sangat halus dan berwarna merah tua. Garis-garis ramping ada di seluruh permukaan batu Yansin. Namun, di tengah batu Yansin, ada bukit sepanjang 10 meter. Su Yun menatap bukit dan berkata, apakah itu ada sebelumnya? Ketika aku pertama kali datang ke sini, aku tidak melihat benda ini sampai aku berinvestasi dalam batu roh yang membentuk kembali, dan bukit ini muncul. Sebenarnya, aku bertanya-tanya apakah benda ini akan dihasilkan oleh batu roh yang sedang dibentuk kembali. Mo Zihua menoleh dan menatap Su Yun. Suaranya menjadi lembut dan lambat, Su Yun, apakah kamu masih bersikeras? Tidak masalah. Su Yun menarik napas dalam-dalam dan berkata, ayo bersandar lagi. Ini. Jangan tunjuk apa lagi yang ingin dikatakan bunga itu, tapi Su Yun meraih tangannya lagi dan bergerak maju. Saat ini, kulit Su Yun di permukaan tidak lagi merah, tetapi putih salju. Tubuhnya bersinar terang. Mo Zihua di samping terkejut ketika dia melihat perubahan ini. Dia bisa merasakan roh abadi hampir meluap dari tubuh Su Yun. Mengapa keabadiannya semakin kuat? Tetapi roh abadi itu kuat, tetapi Su Yun sangat lemah. Dia bergerak maju sejauh puluhan mil lagi, tetapi pria itu melambat dan terengah-engah. Posisi ini hanya sedikit lebih dari 100 mil jauhnya dari batu Yansin. Dengan penglihatan mereka, tidak sulit untuk melihat batu Yansin dengan jelas di bawah magma. Bukit di permukaan batu hati yang terbakar tampaknya lebih seperti telur, dan masih merangkak dengan lembut. Ada beberapa retakan di bukit. Di antara celah-celah itu, gelap, dan aku tidak tahu apa yang ada di dalamnya. Jika batu jantung yang terbakar adalah benda mati, itu mungkin hanya pemotor, tetapi batu ajaib seperti itu harus memiliki energi yang berbeda. Mo Zihua melihatnya sebentar dan menggelengkan kepalanya, aku tidak bisa melihat petunjuknya. Energi batu hati yang terbakar ini terlalu rumit. Jika kamu hanya mengandalkan penglihatan kamu, kamu tidak dapat menemukan petunjuk sama sekali. Kalau begitu coba serang itu. Kata Su Yun. Menyerang. Mo Zihua terkejut, suhu batu jantung yang terbakar mengerikan pada 100 mil terakhir. Aku khawatir kita tidak bisa mengabaikannya sampai puncak Ling Xuan Gate ada. Kami hanya ingin mati di masa lalu, apalagi serang. Aku khawatir kamu tidak dapat menyentuh batu hati yang terbakar apakah kamu menggunakan pedang ki atau ki abadi. Itu belum tentu. Su Yun tiba-tiba mengeluarkan pedang 2 bulanan dan menatap batu hati yang terbakar. Tangannya menempel pada gagang pedang, matanya sangat tajam, dan cahayanya yang berkilauan seperti arus listrik, langsung menyatu dengan pedang 2 bulanan itu. Dalam sekejap, tubuh pedang 2 bulanan meledakkan niat pedang kuat yang tak tertandingi. Gila, itu gila, makna pedang yang dikumpulkan oleh roh abadi ini. Ini luar biasa, ki abadi sangat kuat, meskipun tidak sekuat pedang Yuming, aku khawatir pedang itu bahkan tidak bisa dibandingkan dengan pedang Yuming. Mo Zihua di dekatnya tercengang.
Jika dia pernah bertarung dengan Su Yun sebelumnya, dia bisa melepaskan pedang yang begitu kuat yang berarti dia tidak tahan. Orang ini, prestasi seperti apa? Dapatkah aku mengatakan bahwa penilaian aku salah? Prestasinya pada dasarnya di atas aku. Jangan berpikir tentang bunga. 1213. Berdengung, berdengung, berdengung. Bila pedang 2 bulanan bergetar liar, seolah-olah akan patah kapan saja. Tubuh pedang telah melepaskan cahaya menyilaukan seperti bulan yang terang, yang sulit dibandingkan dengan cahaya batu di sekitarnya. Berapa banyak ki abadi yang diperlukan untuk mencapai lingkaran cahaya yang begitu mempesona? Jantung Mo Ziwa hampir melompat liar tanpa mengetahui alasannya. Berapa banyak gas abadi yang tersembunyi di tubuh orang ini? Suara mendesing. Saat itu, Su Yun melambaikan ki di pedang. Pada saat bila pedang jatuh, semua napas di tubuh pedang mengalir lurus menuju bagian cembung di tengah batu hati yang terbakar seperti kolom cahaya yang memancar. Semua magma di sepanjang jalan terbuka, dan ada pola gelombang di sekitar batu inti yang meradang, seolah-olah seluruh kolam magma bergetar. Mo Ziwa menatap seberkas cahaya. Dia bertanya pada dirinya sendiri bahwa tidak mungkin memberikan pukulan yang begitu mengerikan. Tapi dengarkan dong. Suara keras pecah setelah sinar menerpa bukit. Seluruh kolam magma mendidih, dan kantong gunung diledakkan dari lubang besar oleh Su Yun. Nafas api batu Yansin tidak dihasilkan. Jangan katakan bahwa kematiannya akan menyebabkan hilangnya dunia Yansin. Katakan saja itu tidak ada nilainya bagi Mo Ziwa. Jika batu Yansin kehilangan makna aslinya, itu sendiri tidak jauh berbeda dari batu biasa. Tapi Su Yun tidak percaya bahwa batu hati yang terbakar tiba-tiba berubah menjadi batu limbah. Mungkin ini terkait dengan apa yang dilakukan Mo Zihua sebelumnya. Pukulan ini, tentu saja, tidak dapat menghancurkan batu jantung yang meradang, tetapi dapat memainkan peran ujian, seperti mengetuk batu bata dan menggigit emas. Pedang ki yang diubah oleh ki abadi yang kuat menghantam batu jantung yang terbakar dengan keras, seperti pembaptisan. Setelah sekitar 5 napas, pedang ki menghilang, dan tas bukit yang dibombardir oleh pedang ki juga sedikit tenggelam. Kemudian Yan Xinzi masih sangat tenang, seolah-olah tidak ada yang terjadi. Mo Zihua menatap ke samping. Untuk waktu yang lama, dia tidak punya pilihan selain menghela nafas. Kami tidak tahu jenis batu apa batu yang membakar hati ini. Sekarang tidak lagi menghasilkan energi, dan kami tidak bisa menahannya. Ayo pergi, Su Yun. Mo Zihua telah berencana untuk menyerah. Su Yun melihat ini dan tidak bersikeras lagi. Setelah pukulan, tidak ada kelainan, bahkan tidak banyak tempat yang rusak. Su Yun tidak bisa menahannya, karena tidak ada petunjuk bagi keduanya untuk dikejar. Meski begitu, mereka tidak bisa memulai. Baru saja pukulan ini membuat Su Yun melepaskan sebagian besar ki abadi di tubuhnya, tetapi pada saat berbicara, kekuatan ilahi dari jubah kekaisaran suci menyerap banyak ki abadi untuknya dan mengisi ki abadinya lagi. Ki yang terbakar di sini begitu kuat sehingga Su Yun dapat dengan cepat mengisi kembali ki abadi yang dikonsumsi dalam waktu singkat. Jika dia bergerak maju, suhu di sana mungkin akan segera kembali. Meskipun tubuh Su Yun kuat, tidak mungkin untuk menahan pengisian ki abadi yang begitu kuat, tetapi jika kekuatan ilahi dari jubah kekaisaran suci dimatikan, dia tidak akan lagi mengubah ki abadi dengan ki yang terbakar, lalu dia dan Mo Zihua tidak bisa hidup tanpa kolam magma ini. Golum, golum, golum. Saat itu, suara aneh tiba-tiba masuk ke telinga Su Yun dan Mo Zihua. Mereka menelusuri suara itu dan menemukan bahwa suara itu berasal dari batu jantung yang terbakar, tepatnya dari bukit yang menonjol di atas batu jantung yang terbakar. Kemudian dia melihat tas gunung melompat, dan kemudian sejumlah besar gas seperti api meletus di dalamnya. Warna nyala api lebih dalam dari warna magma, dan setelah gas muncul, garis-garis di permukaan seluruh batu jantung yang meradang tiba-tiba melintas. Su Yun dan Mo Zihua tercengang dan menatap tas gunung yang menggembung. Golum, golum, golum. Pada saat ini, ada fenomena aneh lain di tas gunung. Gas terus menyembur keluar dari celah seperti lidah api. Dengan meledakkan lidah api, magma di sekitar tampak tertekan oleh sesuatu. Tanpa diduga, itu menyebar keluar dengan batu Yansin sebagai pusatnya. Magma memeras magma, dan warnanya menjadi lebih dalam, dan zona vakum perlahan terbentuk di sekitar batu Yansin. Pada saat yang sama, bukit yang menggembung juga berubah. Aku hanya melihat bahwa tempat yang menonjol itu tiba-tiba retak sepenuhnya, seperti bunga yang sedang mekar, yang sangat indah. Pada saat ini, lubang yang retak mengeluarkan kolom merah menyala, bergegas langsung dan melesat keluar dari kolam bubur batu. Kolom api berlangsung sekitar 3 detik, yang padam, dan kemudian, ada suara merayap di celah yang mekar. Su Yun dan Mo Zihua menatap kosong ke celah itu, tetapi melihat tangan merah menyala tiba-tiba terulur di sana. Tangannya ramping, tetapi permukaannya seperti batu kasar, yang sangat mengerikan. Tangan itu menekan celah dan mengerahkan sedikit kekuatan, seolah ingin menopang tubuhnya keluar. Su Yun dan Mo Zihua melihat sosok yang terbuat dari panjat tebing. Terima kasih banyak. Sebelum pria itu keluar, tawa yang dalam meledak. Wajah Su Yun menegang dan menatap pria itu. Segera, pria yang tampak seperti patung keluar dari celah. Su Yun tidak tahu apakah dia harus disebut laki-laki. Tingginya hampir 3 meter, dan tidak ada daging dan darah di tubuhnya. Dia hanya punya batu. Ada sudut terbalik di belakang bahu dan telapak tangannya. Kepalanya cukup besar, dan dia tidak memiliki mulut dan hidung di wajahnya.
Hanya ada pupil merah besar, tapi itu sangat tidak nyaman, sepertinya terbuat dari batu. Ketika mereka melihat orang ini muncul, mereka mati rasa. Apa ini? Bagaimana keluar dari sana? Iblis api. Suyun, keberadaan apa yang telah kamu provokasi? Kenapa kamu tidak lari? Pada saat ini, suara mendesak Ling Qingyu datang dari kotak pedang di belakang Suyun. Iblis api. Hati Suyun bergetar hebat dan jiwanya bergetar. Itu telah mendengar namanya, di Sekte Iblis Sejati, dari mulut 8 gigi, tetapi itu hanya dongeng tentang manusia iblis yang diceritakan oleh 8 gigi kepada Suyun. Hanya legenda, ada sedikit informasi tentang api Sein Iblis. Banyak orang bahkan berpikir bahwa iblis api Sein tidak ada. Tapi Suyun tidak menyangka bahwa pria legendaris seperti itu muncul di area pusat dunia jantung yang meradang. Suni, bagaimana kamu tahu orang ini adalah Santo Api? Suyun menatap keberadaan di kejauhan dan bertanya dengan cemas. Jika apa yang dikatakan Ling Qingyu benar, Suyun hanya bisa melarikan diri. Dikatakan bahwa iblis suci Huoyan adalah salah satu iblis ganas di zaman kuno. Cara-caranya kejam dan sangat kejam. Ia berburu makhluk abadi untuk makanan dan senang membunuh. Tidak ada yang tahu di mana ia dilahirkan dan bagaimana ia dilahirkan, karena setiap antarmuka telah berubah menjadi lautan api dan sungai batu, yang telah sepenuhnya terbakar dan tidak ada lagi. Nyalanya bahkan bisa menutupi terik matahari, yang merupakan api terkuat di dunia. Seperti dua kacang polong, sama seperti deskripsi kuno, batu dan mata batu, suhunya tertutup. Apakah ini saja yang menentukan bahwa itu adalah Santo Api? Suyun bertanya. Tapi Ling Qingyu tidak menjelaskan, tetapi terus berbisik, kamu pergi. Jangan tinggal di sini lagi. Pergi, ayo pergi. Selama bertahun-tahun, Ling Qingyu sering keluar pada saat kritis untuk mengingatkan Suyun. Meskipun Suyun tidak tahu mengapa Ling Qingyu tahu begitu banyak, dia tahu bahwa Ling Qingyu tidak akan pernah bisa menyakitinya. Segera, Suyun berbalik dan menarik tangan kecil Mo Zihua dan bergegas keluar dari kolam magma. Hah, kenapa kamu pergi? Api Sein Iblis di sana tiba-tiba mengangkat tangannya dan menutupnya ke depan. Menabrak. Magma di depan Suyun tiba-tiba berubah menjadi liar, dan seluruh kolam magma mendidih. Kemudian sebuah benturan mendorong mereka kembali dan kembali ke depan batu jantung yang terbakar. Keduanya didorong ke batu jantung yang terbakar dengan paksa. Suhu tinggi yang ganas memenuhi Suyun dan Mo Zihua dalam sekejap. Mo Zihua masih dalam kondisi baik, tetapi Suyun tidak tahan dalam sekejap. Tubuhnya seperti bola lampu yang dialiri listrik dan langsung menyala. Kalian, sepertinya cukup menarik. Iblis Sein Api melirik Suyun, tiba-tiba melihat ekspresi menyakitkan di wajahnya, tiba-tiba menunjukkan tatapan tiba-tiba, dan buru-buru berkata, maaf, aku lupa, kalian berdua tidak tahan suhu, hehe. Kata Santo Api, dan kemudian tiba-tiba melambaikan tangannya. Saat ini, semua magma dan gas inflamasi di sekitar Suyun dan Mo Zihua menghilang seketika. Suyun tercengang. Mo Zihua juga tercengang. Magma ini, seperti makhluk hidup, didorong keluar, langsung membentuk ruang hampa di sekitar mereka, dan suhu kering dan panas menghilang tanpa jejak. Suyun tidak bisa menahan lebih lama lagi dan menghentikan desakan kekuatan suci secara langsung, tetapi pada saat kekuatan suci berhenti mendesak, lingkaran cahaya di tubuhnya tiba-tiba menghilang, cahaya ilahi menyembur keluar dari Lingtai, dan murid-muridnya. Muncul adegan kemakmuran Vientiane. Ada pergantian matahari dan bulan sebelum dan sesudahnya, dan tangan dan kakinya membayangkan pemandangan gunung dan sungai yang aneh. Seluruh orang tampaknya menjadi sebuah dunia. Terobosan. Mo Zihua tiba-tiba berseru ketika dia melihat pemandangan yang diekspos oleh Suyun. Hehe, beruntung sekali aku berhasil menembus kiku yang membara. Itu bagus. Itu berkah anakmu. Api Sein di sana tersenyum gelap. Suaranya sangat suram. Meskipun kata-katanya tidak menakutkan, suara dan nadanya sangat berhati-hati. Mo Zihua tidak tahu apa ini, tetapi karena Suyun melihatnya dan memilih untuk melarikan diri, pasti Suyun tahu siapa orang ini dan memiliki kekuatan yang besar. Tapi sekarang orang ini tidak menyerang mereka. Tidak mudah untuk mengambil tindakan. Dia bingung. Tubuh Suyun lurus dan telah memasuki keadaan terobosan paksa. Dia memiliki terlalu banyak ki abadi. Dia harus menerobos. Waktu ini berlangsung tidak lama, tidak singkat. Itu hanya kungfu dupa. Segera, di bawah munculnya berbagai adegan yang mempesona, kultivasi Suyun langsung memasuki 6 produk Ling Xuan dan Senping. Dan iblis api Sein di dekatnya telah menonton, dan tidak berniat menembak sama sekali. Ketika dia akan menyelesaikan terobosannya, iblis api Sein tiba-tiba mengulurkan tangannya. Telapak tangan yang diukir seperti batu langsung menutupi dada Suyun, dan nyala api meledak, menutupi dada Suyun, seolah memanggang tubuhnya. Melihat ini, Mo Zihua tidak bisa menahannya lagi. Dia langsung mengambil pedangnya dan bergegas ke api Sein Iblis. Apa yang kamu lakukan? Lepaskan dia. Dia berteriak, dan ujung pedang api yang sebenarnya ditujukan pada Santo Api. Tapi sebelum pedangnya mendekat, itu terhalang oleh api aneh, dan pedangnya tidak bisa bergerak maju setengahnya. Gadis kecil, jangan bersemangat. Aku tidak akan menyakiti anak ini. Iblis suci api terkikik, dan suaranya masih sangat aneh. 1214. Mo Zihua mengatupkan gigi peraknya. Dia mendesak kekuatannya, tetapi tidak ada efeknya.
Pihak lain seperti gunung, membuatnya bergerak maju tanpa setengah inci. Iblis api Sein tampaknya mengabaikan Mo Ziwa dan terus menoleh untuk melihat Suyun. Api di telapak tangannya menyebar ke seluruh tubuh Suyun seperti biji-bijian, dan kemudian menghilang segera. Apa yang kamu lakukan? Jangan menunjuk bunga yang menggertakkan gigi. Nona Mo, jangan khawatir tentang aku. Ini tidak akan menyakiti aku. Pada saat ini, Suyun tiba-tiba membuka matanya dan terengah-engah. Apa artinya? Mo Ziwa menatap Suyun. Suyun tidak bisa menjelaskan. Dia memejamkan matanya lagi. Mata besar iblis api Sein menatap Suyun. Dengan cara ini, setelah setengah kolom dupa, kembang api di tangan api Sein iblis tiba-tiba menghilang, dan bentuk abnormal pada tubuh Suyun menghilang tanpa jejak. Setelah beberapa saat, orang-orang kembali normal. Dia membuka matanya lagi, dan temperamennya telah berubah secara dramatis. Dia tidak tahu seberapa tebal dia dari sebelumnya. Jangan menunjuk ke sensasi bunga. Suyun memberinya perasaan bahwa kultivasi pihak lain lebih rendah darinya, tetapi dia tidak merasa bahwa kekuatan pihak lain lebih lemah darinya. Suyun, apakah kamu baik-baik saja? Mo Ziwa bertanya dengan hati-hati. Aku baik-baik saja. Suyun menarik napas dalam-dalam dan berkata perlahan, aku tidak hanya baik-baik saja, tetapi juga jauh lebih baik daripada sekarang. Apa yang sedang terjadi? Jangan menunjuk ke bunga yang tertutup kabut. Aku khawatir bukan hanya dia, tetapi juga Ling Qingyu di dalam kotak pedang. Dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Nona Mo, kamu salah paham tentang yang lebih tua. Faktanya, yang lebih tua tidak menyakiti aku sekarang. Sebaliknya, dia membantu aku membuat terobosan yang lebih baik. Sekarang aku tidak hanya membuat terobosan yang sukses, tetapi juga mendapatkan lebih banyak dan lebih kuat. Pertumbuhan setelah terobosan. Terima kasih atas bantuan yang lebih tua, kata Suyun. Ketika komentar ini jatuh, Mo Ziwa segera menatap monster bermata satu dengan wajah bingung. Mengapa? Karena jika bukan karena bantuanmu, aku khawatir aku tidak bisa berhasil dalam reinkarnasi, jadi kalian berdua adalah dermawan bagiku. Api Sein iblis di sebelahnya membuka mulutnya dan berkata sambil tersenyum. Tawa burung Nasarhin membuat orang bergidik. Reinkarnasi. Suyun dan Mo Ziwa tidak mengerti. Tapi lihatlah iblis suci api, hei, tertawa, kamu tidak tahu. Aku melakukan perjalanan ke semua lapisan masyarakat 100.000 tahun yang lalu dan menemukan tempat yang indah. Aku ingin membuat terobosan di sana. Tanpa diduga, tempat yang indah itu tidak tempat yang indah, tetapi seorang jedi. Aku gagal menerobos, tubuh aku hancur, dan aku hampir mati. Untungnya, aku diubah oleh batu api ilahi. Dengan api sihir kuno sebagai jiwa, jika api ajaib itu tidak padam, aku tidak akan mati, jadi aku bereinkarnasi di jedi. Setelah reinkarnasi, aku tidak bisa menembus penghalang batu api reinkarnasi. Penghalang batu api telah menjebak aku selama 20.000 tahun. Dinding batu api terbentuk dengan esensi kelahiran kembali aku untuk mencegah api ilahi aku tumpah keluar. Sulit untuk menghancurkan dari dalam, tetapi dapat dengan mudah dipatahkan dari luar. Aku tidak memiliki harapan, aku pikir aku akan mengantuk sampai kamu datang, jadi aku tidak bisa melihat matahari lagi. Karena itu, kamu adalah dermawanku. Ketika mereka mendengar ini, mereka tercengang. Mereka tidak menyangka bahwa batu jantung yang terbakar itu sebenarnya adalah batu yang dipadatkan oleh saudara ini ketika dia bereinkarnasi. Bukankah itu berarti karena itu batas pikiran yang meradang terbentuk? Suyun berpikir sejenak, tiba-tiba memeluk tinjunya dan bertanya, Penatua, apakah kamu Santo Api? Ya, Api Sein Iblis berkata secara langsung. Suyun terkejut. Mengapa Sein Api berbeda dari yang dijelaskan dalam buku-buku kuno? Bukankah dikatakan dalam buku-buku kuno bahwa Api Sein Iblis itu kejam dan jahat? Siapapun di matanya tidak bisa hidup selama 3 detik. Dia suka membunuh seperti hidup. Bagaimana dia bisa seperti ini? Suara gumaman Ling Qingyu melayang ke telinga Suyun. Kurasa itu juga tidak benar. Ini benar-benar berbeda dari apa yang dikatakan 8 gigi. Suyun juga bergumam di dalam hatinya. Anak muda, apakah kamu iblis? Pada saat ini, Flame Sein tiba-tiba membuka mulutnya. Suyun tertegun sejenak dan segera menggelengkan kepalanya, aku bukan iblis, tapi aku milik dunia iblis yang sebenarnya. Bukan iblis. Api Sein Iblis tiba-tiba terkikik, kamu nak, apa yang mengalir di tubuhmu adalah darah manusia iblis. Bagaimana mungkin kamu tidak menjadi manusia iblis? Jangan berbohong. Ini, Suyun mengerutkan kening dan tidak tahu bagaimana menjelaskannya kepada Santo Api. Kemudian dia melihat Api Sein Iblis, yang tiba-tiba menundukkan kepalanya dan membungkuk, dengan hati-hati berbalik ke Suyun, dan tiba-tiba terkikik, tapi sekali lagi, nak, kamu adalah darah iblis, yang tidak biasa. Apakah kamu reinkarnasi dari siapa? Reinkarnasi. Aku selalu merasa bahwa dagingmu tidak menyatu dengan darahmu. Apakah itu ilusiku? Suyun mendengar suara itu dan ragu-ragu sejenak. Suaner berkata lurus, Tuan, sejujurnya, sebenarnya, aku tidak dilahirkan dengan darah, tetapi aku mengubahnya nanti. Nanti. Api Sein menunjukkan keterkejutan. Ya, hanya. Suyun sudah tidak tahu bagaimana menjelaskan bahwa pertukaran darah telah berubah di kehidupan sebelumnya. Mengapa dia juga memiliki darah ajaib ini dalam kehidupan ini? Apa yang sedang terjadi? Benarkah kamu bukan jiwa yang terlahir kembali, bahkan tubuh yang terlahir kembali?
Kelahiran kembali Ben cukup konyol, bukan? Su Yun merasa sedikit bingung. Sepertinya kamu telah diciptakan, dan kamu tidak tahu apa itu. Namun, jika orang lain tahu bahwa kamu memiliki darah ajaib ini, itu akan merepotkan. Iblis api Sein tersenyum dan berkata, melihatnya, dia sepertinya tidak ingin memberitahu Su Yun siapa darah iblis itu. Su Yun, pada saat ini, Mo Zihua di sebelahnya tiba-tiba dengan hati-hati menarik Su Yun dan berkata kepada Su Yun, cepatlah pergi. Jika orang ini benar-benar santo api, kita akan mati kapan saja. Dia baru saja keluar dan harus dalam suasana hati yang baik. Nanti, dia akan berada dalam suasana hati yang buruk dan kembali ke pembunuhan sebelumnya seperti kehidupan, keadaan menjadi makhluk hidup, kita selesai. Gadis, apa katamu? Siapa pembunuhnya? Siapa yang akan dilenyapkan? Api Sein iblis kesal, dan matanya yang besar tertekuk langsung, penuh dengan ketidakbahagiaan. Mo Zihua terkejut dan gemetar. Prestasi macam apa yang akan dia miliki sekarang untuk pria yang ada 100.000 tahun yang lalu? Ini adalah pria yang bahkan tidak bisa memikirkannya. Gadis, katakan padaku, siapa yang merusak reputasiku? Katakanlah aku seorang pembunuh. Iblis Sein api tampaknya memiliki temperamen yang keras kepala, suaranya cukup keras, dan dia tidak lagi muram. Mo Zihua semakin takut. Melihat ini, Su Yun memeluk tinjunya dan berkata, jangan marah, Tuan. Ini bukan fitnah kami, hanya saja yang lebih tua masih hilang. Hal-hal tentang yang lebih tua sudah tua, dan orang-orang menyebarkannya dari mulut ke mulut. Dan kesalahan, jika kamu menyinggung yang lebih tua, mohon maafkan aku. Begitu nyala api Sein iblis mendengarnya, dia bersenandung lagi dan lagi, dunia ini bodoh dan telah menghancurkan reputasiku. Ini konyol, tidak masalah jika dunia tidak mengerti aku. Aku tidak peduli ini, kebebasan adalah apa yang ingin aku kejar. Berbicara tentang ini, api Sein tiba-tiba melompat, dan sebuah benturan menyeret Su Yun dan Mo Zihua ke arah kolam magma di atas. Hampir dalam sekejap, mereka meninggalkan kolam magma dan terbang ke tanah. Suara seruan datang dari segala penjuru. Itu adalah suara orang-orang Yanxin. Menatap 8 gigi kolam magma di kejauhan, aku melihat kedua orang itu bergegas keluar. Pertama mereka senang, kemudian mereka terkejut, dan kemudian mereka penuh kewaspadaan. Ketika keduanya jatuh ke tanah, api Sein iblis juga jatuh. Dia melihat sekeliling dan menyipitkan matanya. Apa yang terjadi? Apakah ini antarmuka yang aku gunakan? Bagaimana bisa seperti ini? Ketika kamu bereinkarnasi, nafas api ilahi di tubuhmu terus meluap. Aku khawatir nafasmu yang membuat antarmuka ini seperti ini. Su Yun berkata, sekarang seluruh antarmuka seperti kompor besar. Tidak ada makhluk lain kecuali yang dibentuk oleh antarmuka khusus ini. Su Yun menunjuk ke klan Yanxin di sana dan berkata, jika dikatakan bahwa dunia hati yang meradang dibentuk oleh batu hati yang meradang, tidak ada keraguan bahwa iblis suci api yang membuat antarmuka ini. Bagaimanapun, seluruh dunia jantung yang meradang berpusat pada batu jantung api. Jika tidak ada batu jantung api, dunia jantung yang meradang tidak mungkin seperti ini, tetapi siapa yang bisa berpikir bahwa yang disebut batu hati api sebenarnya adalah iblis suci api legendaris? Iblis Sein api terdiam lama sebelum dia berkata, aku tidak menyangka bahwa aku menghancurkan antarmuka tanpa terlihat. Dengarkan iblis suci api, bukankah dia pernah melakukan hal seperti itu sebelumnya? Apakah legenda itu benar-benar hanya rumor? Tidak aktual. Pikir Su Yun. Iblis suci Huoyan terdiam sejenak. Dia mengambil sepotong kecil batu merah entah dari mana, menyerahkannya kepada Su Yun dan berkata, nak, karena kamu menyelamatkanku dari sangkar, kamu adalah dermawanku. Meskipun aku diubah oleh batu, aku juga memiliki temperamen. Apa itu? Lagi, jika kamu memiliki darah manusia iblis, kamu adalah manusia iblis. Kamu adalah keturunan aku. Karena kamu adalah keturunan aku akan melindungi kamu. Batu ini adalah sumber hatiku dan batu yang tumbuh di tengah aku. Jika kamu dalam bahaya di masa depan, kamu dapat menggunakan batu ini untuk memberi tahu aku. Iblis Sein api menyerahkan batu itu kepada Su Yun. Dia mengambilnya dan memegangnya di tangannya. Rasanya hangat, seolah-olah dia sedang memegang kantong air tangan yang hangat. Terima kasih Tuan. Dia buru-buru memberi hormat. Pada saat ini, dia tiba-tiba memikirkan sesuatu dan buru-buru berkata, Senior, ada satu hal lagi yang ingin ditanyakan. Tolong bantu aku. Ada apa? Katakan saja. Jalan iblis suci api. Ini tentang pedang. Su Yun melihat bunga mozi di dekatnya. 1215. Setelah mendengar narasi Su Yun, Flame Sein segera tersenyum cerah. Meskipun tawa itu sangat dingin di telinga orang lain, aku pikir itu adalah sesuatu. Ternyata begitu. Jangan khawatir. Hal kecil ini bukan apa-apa. Aku akan memperbaiki pedang ini untukmu. Api Sein iblis berkata dan mengulurkan tangannya secara langsung. Mo Zihua masih kesurupan saat mendengar suara itu. Dia tidak bisa pulih sampai Su Yun memanggilnya 2 kali. Dia segera bangun, gemetaran, mengeluarkan pedang api asli dengan cepat, dan berkata dengan tergesa-gesa, terima kasih, terima kasih. Iblis api Sein mengambil pedang api asli dan melihat lebih dekat. Tangan seperti batu menghantam tubuh pedang-pedang api asli. Suan Er berkata, pedang ini berkualitas baik, tetapi telah kehilangan pesonanya. Itu hanya bisa dikatakan sebagai pedang umum. Jika kamu ingin memperbaikinya, api ilahi aku saja tidak cukup. Kamu memerlukan beberapa bahan. Bahan, ya.
Mo Ziwa bereaksi dan dengan cepat mengeluarkan banyak bahan dari tas luar angkasanya. Setelah melihat lebih dekat, itu semua adalah bahan yang telah dia siapkan sebelumnya. Api Sein Iblis melirik kasar dan mengangguk, meskipun bahan ini lebih rendah, mereka hanya bahan yang digunakan untuk menyusun kembali senjata ini. Anak perempuan, izinkan aku bertanya kepada kamu, jika kamu menyusun kembali dengan bahan-bahan ini, meskipun itu dapat mengembalikan pedang ke keadaan pedang roh, bahkan jika itu menjadi pedang roh, itu hanya pedang roh biasa, yang dapat disusun kembali sesuai dengan bahan yang aku kumpulkan untuk kamu, aku dapat membantu kamu menempa pedang api asli ini menjadi pedang ilahi yang luar biasa. Itu, apakah benar-benar disusun ulang seperti ini? Jangan menunjuk bunga. Jantung mereka berdetak. Pedang. Kata-kata yang diucapkan oleh tokoh-tokoh seperti Api Sein Iblis tidak akan pernah salah. Dikatakan bahwa pasti ada cara untuk menempa pedang suci. Namun, setelah Mo Ziwa mendengarnya, meskipun dia bersemangat, dia tidak segera menjawab Iblis Api Sein. Sebagai gantinya, dia ragu-ragu untuk waktu yang lama, menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak, tetua, susun ulang saja sesuai dengan bahan-bahan ini." Nah, jangan berpikir bahwa bahan yang aku daftarkan adalah bahan yang sulit. Dengan kemampuan anak laki-laki, mudah untuk mengumpulkan bahan-bahan itu. Tidakkah kamu memikirkannya? Pedang ini adalah bibit yang bagus. Jika ditempa dengan baik, itu akan menjadi pedang terkenal di masa makmur. Kata Santo Api. Namun, Mo Ziwa masih menggelengkan kepalanya. Tidak, Tuan, itu saja. Seperti apa pedang ini? Aku harap itu bisa terlihat seperti sekarang. Meskipun itu pedang aku, itu juga peninggalan yang ditinggalkan oleh ibu aku. Aku tidak ingin itu diubah. Dengan cara itu akan melemahkan rasa rinduku pada ibuku, dan aku takut tidak bisa menemukan ayahku lagi. Apa yang kamu bicarakan? Apakah kamu merindukan ibumu hanya dengan benda asing? Api Sein bersenandung. Jangan menunjuk Hua Leng, Suaner berkata dengan senyum pahit, apa yang dikatakan orang tua itu benar, tetapi pemahaman generasi muda itu salah. Lupakan, karena kamu tidak mau, lupakan saja. Bawa dan aku akan menyusunnya untukmu. Terima kasih Tuan. Mo Ziwa berkata dengan penuh semangat. Bahan itu diletakkan di tanah. Api Sein mengambil pedang api asli dan berkata, keluar dan tunggu aku di luar. Suhu di sini akan naik sangat tinggi nanti. Aku khawatir kamu tidak tahan di sini. Ya. Suyun mengangguk, memberi hormat kepada Santo Api dengan Mo Zihua, lalu pergi. Kalian semua keluar. Iblis Api Sein berteriak pada orang-orang Yanxin yang masih menonton. Orang-orang Yanxin itu terkejut, tetapi mereka tidak berani segera mundur dari tanah suci keluarga Yanxin melawan kehendak Iblis Suci Huoyan. Suyun dan Mo Zihua keluar dari tanah suci dan menunggu di luar. Saat ini, Mo Zihua terlihat sangat bersemangat. Pedang api sejati dapat memulihkan keadaan pedang roh, yang sangat penting baginya. Suyun, terima kasih banyak kali ini. Mo Zihua sepertinya bereaksi. Dia dengan cepat menoleh dan berkata dengan gembira kepada Suyun, ketika pedang api yang sebenarnya pulih dengan sukses, aku akan membawa kamu untuk menemukan Sifu segera dan memintanya untuk segera kembali ke dunia bawah untuk menyelamatkan krisis dunia bawah. Saat ini, Mo Zihua jauh lebih antusias daripada Suyun ketika dia pertama kali bertemu. Baru saja bertemu, dia sombong dan sombong, tetapi orang-orang seperti ini, sekali lahir dan dua kali dimasak. Tidak perlu terburu-buru. Suyun tersenyum, ketika pedang api yang sebenarnya berhasil disusun kembali, aku memiliki hal lain untuk ditanyakan kepada Santo Api. Ada apa? Jangan menunjuk ke bunga dan bertanya. Suyun tersenyum, tetapi tidak berbicara. Apa gunanya? Bukan berarti bunganya sedikit marah. Suyun meliriknya dan menemukan bahwa gadis itu sangat tampan. Hei, apa yang kamu lihat? Jangan menunjuk ke cemberut dan bertanya langsung. Tidak ada apa-apa. Suyun tidak merasa malu, jadi dia hanya mematikan topik. Sudah berapa lama Nona mau mengikuti pedang Master Yuming? Aku tidak ingat idenya. Mo Zihua menggelengkan kepalanya, ketika ibuku masih hidup, aku ditemukan oleh tuanku dan berkata aku ingin mengajariku ilmu pedang terkuat, dan ibuku setuju. Kemudian, ketika ibuku meninggal, aku mengikutinya, tetapi keberadaannya aku hanya bisa melihatnya selama 2 atau 3 hari dalam 10 hari. Dia telah mencari ilmu pedang, mencari ahli ilmu pedang untuk ditantang, dan mencari peninggalan para leluhur itu, merenungkan puncak pedang, pikirnya bahwa keberadaan yang paling layak untuk ditantang dan diatasi dalam hidupnya adalah leluhur pedang uji. Sifu pernah memberitahu aku tentang leluhur pedang. Pada tahun-tahun itu, leluhur pedang uji menyapu dunia dan independen dari dunia peri dengan pedang uji tertinggi tak terhitung jumlah dewa di dunia peri yang ingin menantangnya, tetapi mereka dikalahkan olehnya. Keterampilan pedang uji disebut sebagai puncak keterampilan pedang di dunia peri. Sejauh ini, tidak ada keterampilan pedang yang dapat melampauinya. Sifu menolak untuk menerimanya, jadi dia ingin menantang skill pedang tanpa batas dengan skill pedang Yuming dan mengalahkan Jianzu. Aku percaya Sifu akan bisa melakukannya. Tetapi selama bertahun-tahun, Jianzu telah kehilangan berita. Sifu sulit menemukan keberadaan Jianzu, tapi dia tidak tahu. Baru-baru ini, Sifu mengetahui bahwa Jianzu muncul di dunia Wanhua, jadi dia seharusnya berada di dunia Wanhua saat ini. Dunia Wanhua, Suyun mengerutkan kening. Sudah berapa lama ini? Meskipun pedang Yuming ini sangat kuat, beritanya sama sekali tidak cerdas, Suyun, karena kamu adalah keturunan Jianzu, kamu pasti tahu di mana Jianzu berada.
Meskipun aku tahu itu buruk, Sifu benar-benar ingin bersaing dengan Jianzu dalam ilmu pedang. Jika kamu melihat Sifu, Su Yun, mohon setujui permintaan Sifu dan temui Jianzu. Bagaimana kalau berkelahi? Mo Zihua dengan tulus menatap Su Yun. Namun, Su Yun ragu-ragu sejenak, menggelengkan kepalanya dan berkata, sayangnya tidak. Mengapa? Nenek moyang pedang hari ini bukanlah leluhur pedang asli. Nenek moyang pedang saat ini tidak lagi bisa bertarung dengan pedang Yuming. 3 jiwanya dan 7 jiwanya telah putus. Kekuatannya tidak sebagus 1/10 dari sebelumnya. Dia tidak bisa menantang orang lain sampai dia pulih ke kondisi puncaknya, jadi dia tidak bisa melakukannya. Terlebih lagi, pedang Yuming yang lebih tua seharusnya tidak mengambil keuntungan dari bahaya orang. Minta untuk menantang Shizu aku saat ini. Su Yun bertanya. Mo Zihua mendengar suara itu, mengangguk dan menghela nafas tak berdaya. Wow, pada saat ini, kawah besar mengeluarkan semburan kabut kuning gelap. Begitu kabut keluar, cuaca sangat panas dan kering di sekitarnya, dan suhu seluruh jantung yang meradang meningkat tajam. Orang-orang Yanxin di sekitar gunung berapi mengangkat tangan mereka satu persatu, berteriak keras dan menari satu persatu. Mereka sangat senang, tampaknya semakin tinggi suhunya, semakin bahagia mereka. Gas dari kawah berlangsung selama sekitar 10 napas, dan kemudian secara bertahap menghilang. Su Yun dan Mo Zihua berdiri, berbalik dan melihat sesosok terbang keluar dari kawah. Itu adalah santo api, dan juga memegang merah pedang di tangannya. Tubuh pedang itu memancarkan api dan menghilang sesaat kemudian, pedang api ibu yang sebenarnya. Mo Zihua menjadi semakin bersemangat. Ketika orang-orang Yanxin di luar melihat iblis suci yang menyala-nyala terbang keluar, mereka berlutut dan berteriak keras. Iblis api Sein melompat turun, jatuh di samping Mo Zihua dan menyerahkan pedang api asli. Terima kasih, Tuan. Mo Zihua dengan bersemangat mengambil alih pedang api asli dan dengan lembut membelai tubuh pedang. Pada saat ini, dia melihat deretan kata-kata tegas di tubuh pedang, yang sepertinya ada pada karakter segel abadi pria itu, semoga aku menjadi seperti bintang, putra dan bulan, selalu lihat bulan yang cerah, hanya bintang ini, yang saling memantulkan untuk waktu yang lama, dan cahaya bersama putranya tidak akan pernah pudar. Dan bertanya dengan takjub, ayahku menulis ini untuk ibuku. Mo Zihua berbisik, hanya pedang roh yang dapat mengaktifkan susunan segel internal dan menunjukkan kata-kata ini, aku mengerti. Su Yun tiba-tiba, perasaan ini, cinta, tidakkah menurutmu itu merepotkan? Melambaikan tangannya, baik, jika kalian berdua tidak ada yang harus dilakukan, pergi dari sini. Aku memiliki beberapa hal untuk ditangani. Meskipun aku sudah mengantuk, aku masih memiliki banyak hal untuk dilakukan. Apakah kamu sibuk? Su Yun bertanya, aku tidak sibuk. Aku hanya ingin meningkatkan keterampilan anak-anak aku. Aku, dan mereka juga anak dan cucu aku, jadi aku bermaksud mengajari mereka beberapa cara perlindungan diri untuk mencegah mereka dihancurkan oleh makhluk abadi lainnya yang kuat. Begitu. Namun, kamu adalah generasi muda di dunia yang membakar hati. Jadi, apa hubungan antara iblis di dunia iblis nyata dan sesepuh? Su Yun mengambil kesempatan untuk bertanya, apa ini? Aku lahir dari jiwa iblis. Aku juga manusia iblis. Menurut kamu apa hubungan antara manusia iblis di dunia iblis dan aku? Api suci jalan iblis, namun, Tuan, dunia iblis nyata saat ini telah membawa bencana. Su Yun menghela nafas, bencana kehancuran. Iblis Sein api menyipitkan matanya yang besar, menatap Su Yun dan berkata, nak, katakan padaku, apa yang terjadi? Siapa yang begitu berani, ingin membunuh iblis aku? Melihat ini, Su Yun buru-buru memanggil, siapa lagi yang bisa ada? Ini adalah negeri dongeng. 1216, Subscribe Penatua. Apa sekelompok bajingan? Setelah mendengar deskripsi Su Yun, iblis api suci sangat marah dan menghentakkan kakinya, dan seluruh dunia jantung bergetar. Orang-orang abadi ini tidak tahu apa yang baik atau buruk. Aku benar-benar tidak memiliki ancaman apapun bagi mereka di dunia iblis, tetapi mereka masih ingin membunuh mereka semua, dan bahkan mengejar dunia bawah. Orang-orang ini sangat ambisius sehingga mereka jelas ingin menguasai seluruh alam semesta. Sialan. Iblis Sein api menyipitkan matanya, pupil matanya yang besar bergetar, dan kulitnya yang berbatu sangat merah. Kali ini, dia jelas sangat marah. Su Yun memeluk tinju dengan tren, tolong keluar dari gunung dan bantu dunia iblis yang sebenarnya melalui krisis ini. 8 gigi, yang telah menunggu di kejauhan, sangat senang mendengar kata-kata Su Yun. Aku tidak berharap Su Yun mengundang kekuatan yang begitu besar. Jika kekuatan besar ini datang, dunia iblis yang sebenarnya setidaknya akan memiliki hak untuk berbicara bahkan di dunia bawah. Namun, iblis api Sein tidak dengan mudah menjawab permintaan Su Yun. Dia berpikir sejenak dan berkata, aku tidak akan mengabaikan bahaya di dunia iblis, tetapi aku baru saja dilahirkan kembali dan belum pulih ke puncak. Ini bukan masalah besar untuk berurusan dengan ikan dan udang lain-lain biasa. Tapi aku khawatir tidak mudah untuk bertemu lawan yang setara, nak, atau bukankah aku memberimu batu sebelumnya? Aku akan mengembalikan kekuatanku di dunia yang membakar hati terlebih dahulu. Aku kira-kira akan memperkirakan itu akan memakan waktu. Sekitar 1 bulan, kamu akan kembali ke dunia bawah sekarang. Jika kamu menemukan sesuatu yang tidak dapat diselesaikan, kamu dapat langsung memberitahu aku dengan batu hati. Aku akan bergegas ke dunia bawah dalam 1 hari untuk membantu kamu, oke? Bagus. Su Yun sangat gembira dan dengan cepat menjawab, aku percaya semua iblis di dunia iblis nyata akan menyapa pendahulu mereka dengan etiket tertinggi. Sebagai iblis, aku tidak peduli dengan ilusi ini.
Api Sein Iblis melambaikan tangannya dan berkata, jika tidak ada apa-apa, pergilah dengan cepat dan aku akan mulai bersiap. Yah, aku tidak akan terlalu mengganggu pendahuluku. Suyun memeluk tinjunya lagi dan menatap Mo Zihua. Mereka berjalan menuju 8 gigi. Ketiganya menyembah lagi, dan kemudian meninggalkan dunia Yanxin secara langsung. Keluar dari dunia Yanxin, keduanya jatuh di kawah yang sangat panas di suatu tempat di dunia Jiwu. Perjalanan ini bisa membuat ketiga orang itu benar-benar merasa sangat sedih, terutama Mo Zihua. Mereka merasa bahwa semuanya sangat tidak benar. Suyun juga mendapatkan banyak dari perjalanan ini. Dia tidak hanya membuat terobosan dalam kultivasi, tetapi juga meningkatkan roh abadi di tubuhnya, yang lebih kuat. Tuan Iblis, apa yang harus kita lakukan sekarang? 8 gigi bertanya pada Suyun di sebelahnya. 8 gigi, kembali ke dunia bawah dengan cepat, ambil alih hal-hal di sana, amati pergerakan pasukan Xianting dan gerbang dunia bawah, dan kirim seseorang untuk segera memberi tahu aku. Sekarang aku akan pergi ke dunia Wanhua bersama Nona. Bu. Apakah kamu akan menemukan pedang Yuming? 8 gigi bertanya. Ya. Suyun mengangguk, meskipun kami telah menerima bantuan iblis suci Huoyan, itu masih jauh dari cukup. Kita harus mengundang pedang Yuming untuk menyelesaikan krisis ini. Suyun Dao. Bagus. 8 gigi mengangguk, iblis, berhati-hatilah, dan aku akan kembali ke dunia bawah. Ya. Suyun mengangguk, dan kemudian mereka berpisah. Suyun dan Mo Zihua pergi langsung ke Jiu Sengyuan dan pergi ke dunia Wanhua. Suyun berhenti ketika dia melewati Sengyuan dan memilih untuk pergi ke master terlebih dahulu. Di masa depan, dia hanya berharap tuannya tidak menyalahkannya. Yang mengejutkan Suyun, Mo Zihua juga mendengar nama guru bodi itu. Ternyata dia awalnya adalah orang di dunia bela diri yang ekstrim. Setelah dia menjadi murid pedang Yuming, dia berlatih Mingqi dan pedang Yuming. Suyun pernah bertanya mengapa pedang Yuming tidak memilih Mingren sebagai penerusnya. Namun, jawaban yang diberikan oleh Mo Zihua membuat Suyun terdiam, orang-orang di dunia bawah bukanlah Mingren, dan tidak ada orang dunia bawah di dunia ini, karena seluruh dunia bawah sebenarnya terdiri dari orang-orang dari semua lapisan masyarakat. Ini seperti kolam ikan besar yang bercampur dengan ikan dan naga. Itu tidak bisa mengatakan siapa adalah siapa. Pedang Yuming memilih untuk mewarisi orang, jadi tidak perlu menemukan orang di akhirat sama sekali. Guru bodi itu baik-baik saja, yang meyakinkan Suyun. Setelah menambahkan beberapa pil, Suyun dan Mo Zihua memasuki dunia Wanhua. Tapi kali ini, yang mengejutkan Suyun, hanya ada 2 orang yang ditempatkan di gerbang dunia Wanhua, yang dijaga ketat oleh sejumlah besar ahli. Dari tampilan orang-orang yang ditempatkan, sesuatu tampaknya telah terjadi pada dunia Wanhua. Setelah memasuki gerbang dunia, tidak ada garnisun di dalamnya, tetapi tidak lama setelah dia masuk, dia melihat Rongmuke, Perdana Menteri Dunia Wanhua, terbang di atas. Rongmuke sepertinya tahu bahwa Suyun akan datang dan langsung mengepalkan tinjunya, suatu kehormatan besar bagi kami untuk mengunjungi dunia Wanhua. Kami juga mengundang Tuan Su untuk ikut dengan aku. Pemimpin dunia telah menyiapkan jamuan makan dan mengundang Tuan Su, dan telah mengirim seseorang ke Gunung Linglong untuk memberitahu pedang Lord Yuming dan memintanya untuk bertemu di Jishu. Suyun terkejut, Tuhan tahu segalanya. Aku tidak tahu segalanya, tapi aku hanya bisa melihat benda-benda di dalam gua. Rongmuke berkata dengan hormat. Suyun sedikit mengernyit, menganggukkan kepalanya dan berkata, baiklah, tolong pimpin, Perdana Menteri Rong. Silakan ikuti aku. Setelah itu, Rongmuke terbang menuju pohon batas. Dalam perjalanan. Suyun, apakah kamu kenal orang ini? Ya, aku pernah ke sini sebelumnya. Oh. Kecepatan beberapa orang tidak lambat, dan pohon batas tidak jauh dari gerbang. Segera, beberapa orang datang ke pohon batas. Postur yang lemah namun halus dari penguasa dunia Wanhua muncul di depan mata Suyun. Dia berdiri tegak dan anggun, berdiri di cabang depan pohon dunia yang besar. Dengan matanya seperti air musim gugur, dia melihat orang-orang terbang dengan bibir merah muda. Pada pandangan pertama, orang tidak bisa menahan perasaan cinta yang tak terbatas. Orang yang luar biasa. Mo Zihua memandang dunia penguasa Wanhua dan mau tidak mau berkata. Beberapa orang terbang, dan kayu beringin kejatuh ke tanah dan menyembah, laporkan kembali kepada penguasa dunia, Tuan Su telah tiba. Yah, Perdana Menteri Rong telah bekerja keras. Pergi dan bersiaplah dulu, aku akan menghiburmu. Penguasa dunia Wanhua berbicara dengan lembut. Suaranya keluar dari bibirnya dan masuk ke telinga mereka. Dia merasakan angin sepoi-sepoi bertiup di hatinya dan merasa sangat nyaman. Ya, Tuhan, Rongmuke pergi. Kalian berdua ikut denganku. Tuhan berkata, lalu berbalik dan berjalan menuju pohon batas. Suyun dan Mo Zihua menuju ke dalam bersama. Suyun bingung. Melihat pemandu di depannya, dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya, Tuhan tahu kita akan datang. Dan juga tahu bahwa kita sedang mencari pedang Yuming. Aku tahu. Dia menoleh sedikit dan menjawab dengan samar. Bagaimana kamu tahu? Suyun segera bertanya lagi. Penguasa dunia terdiam sesaat, dan Suaner bertanya, mengapa kamu memasuki pengadilan abadi sendirian? Hah? Hati Suyun panik. Sesaat kemudian, dia tiba-tiba menyadari, dan wajahnya tiba-tiba berubah. Dia menatap dunia penguasa Wanhua dan berkata dengan takjub, apakah kamu sama dengan utusan Xianting?
Utusan Xiangming hanyalah nama yang diberikan oleh Xianting kepada orang-orang seperti kita. Faktanya, kita hanyalah beberapa orang miskin yang telah menguasai kemampuan untuk mengintip nasib. Saluran suara utama. Mengintip takdir, gumam Suyun, dan Suan Er berbisik, apakah ini mantra? Itu bukan mantra, hadiah, atau hukuman. Itu tergantung bagaimana kamu menggunakannya, tetapi jika kamu suka, aku harap aku tidak memiliki mata untuk mengintip takdir, karena takdir tidak bisa diintip. Jalan cahaya Tuhan dunia. Jika dibandingkan dengan utusan tersumpah itu, kamu seharusnya jauh lebih baik dari mereka. Mereka bahkan tidak dapat mengetahui siapa aku, tetapi kamu tidak hanya dapat mengetahui siapa aku, tetapi bahkan apa yang telah aku lakukan dan apa yang ingin aku lakukan. Xianting, jika kamu memiliki cara seperti itu, aku tidak dapat bersaing dengan mereka. Suyun berkata dengan suara yang dalam. Tuhan tidak berbicara. Mo Zihua di sebelahnya bingung dan tidak mengerti apa yang dibicarakan kedua orang itu. Ketiganya terus bergerak maju, memasuki pohon batas dan pergi ke perjamuan. Hanya ada 4 meja untuk perjamuan, 1 untuk Suyun dan Mo Zihua, 1 untuk penguasa dunia, dan sisanya sebagian besar disiapkan untuk pedang Yuming, sementara tidak ada menteri lain dari dunia Wanhua yang disebut penguasa dunia. Dunia. Suyun, aku tahu kamu punya banyak pertanyaan. Duduk dulu dan aku akan memberitahumu satu persatu. Bagus. Suyun mengangguk dan semua orang duduk. Makanan lezat di atas meja adalah semua makanan lezat di dunia, dan ada banyak jenis anggur. Namun, tidak ada yang mencicipi makanan lezat di atas meja. Penguasa dunia Wanhua berkata dengan ringan, beberapa tahun yang lalu, dunia Wanhua kita mengalami bencana. Meskipun itu bukan bencana besar, itu dapat menyebabkan runtuhnya dunia Wanhua kita di masa depan kekacauan dunia Wanhua. Apa? Suyun menatap pemimpin dunia, kekacauan dunia. Apa maksudmu? Akankah dunia Wanhua berada dalam kekacauan? Lihat saja dunia ini lagi dan dengan lembut berkata, Tuan Suyun harus tahu bahwa 10.000 dunia yang aku maksud bukanlah 10.000 dunia, tetapi seluruh surga 10.000 dunia, termasuk dunia peri. Mo Zihua di dekatnya menatap Tuhan. Apa maksudmu? Suyun kembali sadar dan bertanya dengan suara rendah. Beberapa tahun yang lalu, sekelompok kekuatan misterius datang ke dunia Wanhua kami dan meminta wajib militer, yang merupakan wajib militer rahasia. Mereka mengancam akan menghancurkan dunia Wanhua, meminta aku untuk mengirim 30.000 orang untuk mereka gunakan, dan meminta 30.000 orang ini untuk menyerahkan hati mereka kepada mereka. Faktanya, mudah untuk menaklukkan dunia Wanhua dengan kekuatan mereka, tetapi mereka mengerti bahwa orang-orang yang ditaklukkan dengan paksa tidak benar-benar patuh kepada mereka. Terlebih lagi, mereka ingin menggunakan antarmuka untuk mengancam orang-orang yang mendapatkan pesanan mereka dan membiarkan 30.000 orang bekerja untuk mereka sepenuhnya. Oleh karena itu, mereka hanya menggunakan 30.000. Dipaksa oleh frustrasi, aku mengirim pemberitahuan untuk mendapatkan 30.000 sendiri dan menyerahkannya kepada mereka. Setelah orang ini pergi, dia dan 30.000 orang Cina menghilang, tapi aku baru-baru ini menghitung bahwa 30.000 orang ini mati. Aku menghabiskan 100 tahun hidup Yuan. Perhitungan lebih lanjut, orang-orang ini adalah kunci kekacauan di dunia. Aku tidak tahu apa dunia akan menjadi pada saat itu, Buddha mutlak tak terelakkan bahwa kehidupan akan hancur, dan orang-orang ini pada akhirnya dapat membuat dunia tidak ada lagi. Meski takdir bisa mengintip, mereka hanya bisa melihat puncak gunung es. Tidak ada yang bisa memastikan apa itu sebenarnya. Hati Suyun tenggelam ketika dia mendengar suara itu. Aku tidak menyangka akan ada potensi krisis di dunia. 1217. Faktanya, apa yang tidak diharapkan Suyun adalah bahwa penguasa dunia Wanhua sebenarnya memiliki cara yang sama dengan utusan Xiangming dari Xianting. Selain itu, dibandingkan dengan utusan Xiangming dari Xianting, keterampilan Xiangmingnya lebih pintar dan kuat. Gelar indah Suyun luar biasa. Jika pengadilan abadi memiliki keberadaan Tuhan dunia, daripada utusan yang ditunjuk, aku khawatir Suyun akan mengungkapkan identitasnya sejak lama. Tunggu. Suyun tiba-tiba memikirkan sesuatu. Xianting begitu kuat sehingga peran utusan itu terbukti dengan sendirinya. Jika kamu dapat membentuk aliansi dengan dunia Wanhua dan menarik penguasa pohon ke dalam perkemahan kamu, bukankah kamu akan memiliki sepasang mata yang dapat mengintip ke masa lalu dan masa depan? Sejak Tuhan datang kepadaku, pasti ada alasannya. Aku tidak tahu apa yang Tuhan ingin Suyun lakukan. Tanya Suyun. Penguasa dunia Wanhua pasti memiliki sesuatu untuk diminta untuk menyambutnya dengan begitu megah. Karena Suyun memiliki niat untuk menarik dunia penguasa Wanhua ke dalam kemitraan, dia secara alami ingin mengambil inisiatif. Melakukan sesuatu. Sebenarnya, aku tidak tahu, pemimpin dunia itu ragu-ragu sejenak dan berkata dengan lemah, tetapi hidup aku menunjukkan bahwa keberadaan kamu dapat membawa secercah vitalitas ke dunia Wanhua. Aku. Suyun tercengang, apa yang bisa aku lakukan? Tuhan menggelengkan kepalanya, aku tidak tahu. Meskipun takdir dapat mengintip, itu hanya melihat langit di dalam gua. Apa yang dapat kamu lihat sangat terbatas. Terkadang apa yang kamu lihat mungkin tidak benar. Oleh karena itu, aku tidak yakin peran apa yang kamu mainkan dalam bencana dunia Wanhua. Apakah begitu? Suyun terdiam. Tapi aku yakin kamu tidak akan membahayakan dunia Wanhua. Suyun, aku secara khusus menghitung kapan kamu akan datang.
Sebenarnya, ada alasannya. Aku berharap untuk membentuk aliansi dengan pasukan kamu dan maju dan mundur bersama atas nama dunia Wanhua. Bagaimana menurutmu? Pada saat ini, Tuhan berkata dengan lembut. Su Yun tercengang ketika dia mengatakan ini. Meskipun dia bermaksud ini, penguasa dunia memimpin dalam mengusulkannya, yang benar-benar mengejutkannya. Bagaimanapun, penguasa dunia Wanhua selalu menganjurkan kemerdekaan dan tidak akan pernah berpartisipasi dalam situasi apapun. Tapi kali ini, dia berinisiatif untuk bergabung dengan Kam Su Yun. Jika dia bisa mengintip nasibnya, itu berarti dia tahu bahwa Su Yun dan Xianting ditentang, dan Su Yun tidak dapat bersaing dengan Xianting saat ini. Dia hanya bisa memilih untuk bersembunyi. Begitu Xianting mengetahuinya, bahkan dunia Wanhua-nya akan hancur. Tuan, apakah kamu sudah mempertimbangkannya dengan jelas? Su Yun bertanya dengan suara yang dalam. Ya. Tuhan mengangguk tanpa ragu-ragu dan berkata pelan, karena kamu telah membuat pilihan, kamu tidak akan menyesalinya, tetapi aku tidak tahu apa maksud Su Yun. Meskipun kekuatan dunia Wanhua lemah dan tidak dapat berpartisipasi dalam urusan di dunia peri, penguasa dunia, kamu memiliki seni takdir, yang secara alami sangat penting bagi aku. Jika kamu dapat membantu aku Su Yun akan sangat senang. Oke. Pada saat ini, penguasa dunia Wanhua tiba-tiba berdiri, berjabat tangan satu sama lain dan meletakkannya dengan lembut di pinggangnya. Penampilannya yang ramping benar-benar menggemaskan. Dia menatap Su Yun dengan matanya yang cerah dan dengan lembut menatapnya. Sesaat kemudian, bibir Cherry dengan lembut mengerucut dan berkata, "Ya, karena kamu dan aku bersekutu, Su Yun, aku ingin kamu melakukan satu hal. Jika hal ini selesai, kita dapat membentuk aliansi dan aku akan melakukan sesuatu untukmu." Apa masalahnya? Su Yun tidak mengerti. Tapi dengarkan Tuhan dunia dengan lembut dan katakan, "Menikahlah denganku." Su Yun pernah mengira dia salah dengar. Dia menatap dunia Lord of Wanhua dan merasakan apakah ada yang salah dengan telinganya. "Apa yang kau bicarakan?" Dia berkata dengan takjub. Mo Zihua di sebelahnya bahkan lebih terkejut. Cangkir anggur di tangannya hampir jatuh. Apa yang wanita ini bicarakan? Matanya lebih besar dari mata Su Yun, dan dia tidak bisa mengerti apa yang dipikirkan gadis kecil itu. Su Yun pulih setelah beberapa saat. Dia menatap wajah kecil yang tampan tapi serius dari mata Tuhan, mengambil napas dalam-dalam dan berkata, "Mengapa?" "Jangan khawatir tentang alasannya, Su Yun. Jika kamu ingin membentuk aliansi, kamu harus menikah denganku. Jika kamu tidak ingin menikah denganku, aku khawatir aliansi tidak dapat disimpulkan." "Kita belum berkembang sampai titik ini," tanya Su Yun. "Memang. Itu karena sesuatu yang lain. Kamu bisa mengira aku punya tujuan lain, tapi tujuanku tidak akan mempengaruhimu, apalagi menyakitimu. Aku punya seseorang yang aku suka. Aku tahu, penguasa dunia acuh tak acuh." Su Yun jatuh ke dalam keheningan yang dalam. "Kamu hanya perlu mengerti bahwa kami hanya pernikahan yang kooperatif, bahkan bukan pasangan kultivasi ganda. Aku tidak banyak bertanya, hanya ingin tempat. Tapi posisi ini tidak bisa diberikan sembarangan. Aku ingin menjadi orang yang layak untuk mereka yang mencintaiku," kata Su Yun dan, "aku tidak ingin menjadi istri, hanya selir. Penguasa dunia masih sangat acuh tak acuh, di masa depan, kamu akan tahu alasannya." Su Yun mendengus, tetapi tidak berbicara. Dia tidak suka orang lain menjual. Meskipun pemimpin dunia telah mengatakan segalanya, itu masih membuatnya jijik. Jika pemimpin dunia tidak mengatakan untuk melayani Su Yun, aku khawatir Su Yun akan menolak. Tetapi jika dia berjanji, dia akan memiliki utusannya sendiri. Saat ini, Xianting tidak memiliki utusan. Dia telah kehilangan satu mata dan mendapatkan mata yang lain, kesenjangan dengan Xianting akan menyempit. Dia mengambil napas dalam-dalam, memikirkannya, dan akhirnya memutuskan untuk berjanji kepada Tuhan. "Ya, kalau begitu, aku berjanji padamu," dia berkata dengan suara yang dalam. Tuhan mengangguk dan tidak berbicara lagi, tetapi duduk dengan lembut. Suasana di aula tampak sedikit canggung. Dia tidak tahu harus berkata apa. Dia mungkin tidak menyangka bahwa pemimpin dunia akan mengatakan kata-kata seperti itu kepada Su Yun. "Aku tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan. Apakah ada sesuatu yang penting untuk memanggil aku ke sini?" Sebuah suara yang luar biasa melayang ke aula. Kemudian, angin abu-abu dan hitam tiba-tiba bertiup di aula. Ketika ketiganya melihatnya, seorang pria tampan dengan baju besi abu-abu dan hitam dan kepang panjang sedang duduk di depan meja di sana. Pria itu sangat tampan, dengan alis pedang dan bintang. Wajahnya bersudut, armor cahaya hitam abu-abu di tubuhnya juga sangat bergaya. Ada pola naga kuat yang melingkar di bagian depan dan belakang. Naga itu hidup, seolah-olah akan terbang keluar dari baju besi kapan saja dan di mana saja, tetapi cukup luar biasa bahwa ada pedang tajam yang menusuk kepala pola naga depan dan belakang, yang sangat aneh. Dia duduk di kursi dengan berani, langsung mengambil pot anggur di atas meja, membuka tutupnya, mengambil minuman besar dan berteriak, "Anggur enak." Su Yun segera mengerti bahwa tidak heran sebagian besar perjamuan adalah anggur. Ternyata anggur itu khusus disiapkan untuk orang-orang yang akan datang. Pedang yang lezat. Eksistensi yang menakuti orang-orang Xianting. Seorang pria lajang memblokir keberadaan tentara Xianting. Menguasai. Mo Zihua sangat gembira. Dia langsung berdiri, berjalan cepat dan memberi hormat dengan kepalan tangan. "Aku telah melihat Tuan." "Ya," pedang Yuming mengangguk.
Sepasang mata panjang dan sipit melirik Mo Zihua dan berkata, aku tidak menyangka kamu ada di sini. Duduk dan bicara. Kemudian dia menyesap anggur lagi. Ya, kata Mo Zihua, dan Suaner dengan cepat duduk kembali di posisinya. Pedang Yuming minum untuk dirinya sendiri. Dia tidak bertanya kepada Tuan mengapa dia memintanya untuk datang, dia juga tidak pergi menemui Suyun. Tampaknya di matanya, hanya ada meja yang penuh dengan anggur ini. Tampaknya pemimpin dunia tidak mengundang pedang Yuming karena dia memiliki sesuatu untuk dilakukan, karena setelah pedang Yuming datang, dia hanya menatapnya dengan samar, dan kemudian menatap Suyun. Jelas, dia tahu bahwa Suyun datang ke sini untuk menemukan pedang Yuming, dan mengirim seseorang untuk mengundang pedang Yuming untuk menjual bantuan kepada Suyun. Suyun secara alami mengerti. Setelah mengambil napas dalam-dalam, dia bangkit dan berjalan menuju pedang Yuming. Suyun muda, aku ingin bertemu denganmu, Master Pedang Yuming. Suyun berkata dengan hormat. Suara itu menyebar ke seluruh aula. Hah! Kepala pedang Yuming tidak terangkat. Dia hanya melirik Suyun dengan santai dengan matanya, mendengus, dan terus minum sendiri. Sepertinya dia tidak memperhatikan Suyun sama sekali. Suyun sedikit mengernyit, berpikir sejenak, dan memeluk lagi, Suyun, Raja Iblis dari dunia iblis yang sebenarnya, temui pedang Yuming yang lebih tua. Namun, pedang Yuming masih tidak merespon, dan semua perhatiannya terfokus pada anggur. Suasana di tempat kejadian agak canggung. Bunga Mozi di sana sedikit cemas dan dengan cepat berbisik, Tuan. Namun, pedang Yuming masih acuh tak acuh, seolah tidak ada yang bisa membujuknya menjauh dari meja penuh anggur. Melihat ini, Suyun tertegun sejenak. Suaner tersenyum lembut, menggelengkan kepalanya dan berkata, oh, lupakan saja. Kamu tidak ingin berbicara dengan orang kecil seperti aku, itu saja. Namun, tampaknya pedang Yuming seperti ini. Pada awalnya, aku memuja Jianzu, tapi itu adalah kekuatan semut, tapi Jianzu masih memperlakukanku dengan baik, sementara pedang Yuming sangat arogan, masih ada celah antara pedang Yuming dan pedang tanpa batas. Suyun menggelengkan kepalanya dan langsung naik ke kursinya. Tanpa diduga, kalimat ini jatuh, dan pedang Yuming di sana segera bereaksi. Dia meletakkan pot anggur, menatap Suyun dengan dingin, dan minum, apa yang kamu bicarakan? Pemuja pedang leluhur pertama, apakah kamu keturunan leluhur pedang? Oh, bukankah kamu hanya ingin tahu keturunan Jianzu? Suyun bertanya dengan suara terbalik. Beraninya kau bersikap kasar padaku. Pedang Yuming bersenandung, dan tiba-tiba mengulurkan tangannya dan menatap Suyun. Napas hitam abu-abu mengalir ke Suyun. Napasnya sunyi dan tidak bisa dirasakan oleh orang lain, tetapi Suyun merasa bahwa Dewa Kuno menarik dirinya sendiri dan tidak bisa menahannya sama sekali. Seberapa kuat, itu layak menjadi pedang Yuming. Tapi Suyun juga keras kepala kali ini. Dia secara langsung mendesak kekuatan ilahi dari jubah kekaisaran suci dan ki abadi dari seluruh tubuh untuk melawan bersama. Kakinya tenggelam dan dengan keras kepala menahan nafas pedang kekaisaran Ming. 1218. Meskipun Suyun mencoba yang terbaik untuk melawan, tubuh Suyun bergerak maju sedikit. Hah! Pedang Yuming sedikit terkejut melihat Suyun bisa menahan kekuatan ki-nya, tapi dia tidak serius. Jika dia serius, Suyun tidak bisa menolak sama sekali. Dia tidak berhenti. Dia memandang Suyun dan berkata dengan ringan, aku memiliki beberapa keterampilan, tetapi aku terlalu sombong. Siapapun yang ada di depan aku akan menundukkan kepalanya untuk 3 poin, tetapi kamu berani berlari liar di depan aku karena ahli waris. Dari leluhur pedang. Aku dalam suasana hati yang baik hari ini, jadi aku tidak peduli denganmu. Jika kamu melakukan ini lagi di masa depan, aku akan membunuhmu. Suyun juga tahu identitas pedang Yuming. Meskipun dia tidak senang dengannya sebelumnya, sekarang saatnya untuk berhenti. Dia tersenyum, memeluk tinjunya dan berkata, mudah bagimu untuk membunuhku, tetapi aku tidak memegang hidupku di tanganmu, tetapi di tangan orang-orang Xianting. Aku khawatir itu bukan hanya hidupku. Kehidupan orang-orang di dunia bawah dan dunia iblis telah dipegang teguh oleh orang-orang Xianting. Hanya masalah waktu untuk mengambilnya. Setelah mendengar ini, pedang Yuming mengerutkan kening dan menatap Suyun, apa maksudmu? Xianting, apa yang ingin dilakukan orang-orang Xianting? Tuan terobsesi dengan Kendo dan tidak tahu apa-apa tentang dunia luar. Sejujurnya, Tuan, aku di sini khusus untuk menemukan Tuan. Tujuan aku adalah berharap Tuan dapat segera kembali ke dunia bawah dan menghentikan tentara Xianting. Xianting tampan dengan utusan misterius Leng Bai dan telah menghasilkan lebih dari 3 juta bakat di dunia bawah. Bergerak menuju dunia bawah. Dunia iblis tidak dapat melawan dan telah memasuki dunia bawah. Aku berharap untuk bersaing dengan tentara dunia bawah melawan musuh negeri dongeng, tetapi ada kontradiksi konstan di dunia bawah. 3 komandan besar dunia bawah membagi kam mereka, dan 5 dunia bawah besar akan memilih tuan mereka sendiri. Mereka masih berjuang untuk rasa terima kasih dan kebencian mereka sendiri, dan tidak punya niat untuk melawan musuh asing. Jika ini terus berlanjut, aku khawatir dunia bawah tidak akan ada lagi. Suyun berkata dengan sungguh-sungguh. Oh. Pedang Yuming bersandar di kursi, mengambil anggur di atas meja dan mengguncang, ketiga orang itu bertarung lagi. Tidak bisakah mereka berhenti sebentar? Para bajingan dari Xianting itu datang untuk memprovokasi. Tidakkah mereka tahu? Bagaimana mungkin mereka tidak tahu? Tapi sekarang mereka telah marah satu sama lain, dan mereka tidak berminat untuk memperhatikan orang-orang di dunia peri.
Suyun memeluk tinjunya dan berkata, tolong kembali ke dunia bawah dengan cepat, pimpin situasi dunia bawah secara keseluruhan, dan berteriaklah dengan keras. Tolong menangkan jutaan orang di dunia bawah dan lawan pasukan negeri dongeng. Hanya beberapa orang di negeri dongeng, apa yang kamu takutkan? Pedang Yuming meminum semua anggur di pot anggur di tangannya, menyeka mulutnya dan berkata dengan ringan, aku akan kembali ke dunia bawah nanti. Kamu tidak perlu khawatir. Baiklah, terima kasih banyak. Suyun menarik napas lega dan berkata sambil tersenyum. Dengan bantuan pedang Yuming, dunia bawah dan dunia iblis akan bebas dari kekhawatiran. San Mingsuai tidak bisa membantah, tapi setidaknya pedang Yuming muncul. Mereka masih ingin memberikan wajah lebih atau kurang. Aku akan kembali ke dunia bawah secepat mungkin, nak. Di mana orang-orang Xianting tiba? Menurut perkiraan kasar, aku seharusnya mulai menyerang gerbang dunia bawah saat ini, tetapi generasi muda belum kembali ke dunia bawah untuk beberapa waktu. Aku masih tidak tahu apakah ada kekuatan terorganisir untuk melawan balik. Dunia bawah. Jawab Suyun. Dunia bawah harus mencoba yang terbaik, tapi sebelum itu, aku punya keinginan yang harus dipenuhi. Jika aku bisa memenuhi keinginanku, aku tidak akan menyesal. Cara cahaya pedang Yuming. Elder, apakah kamu ingin melawan CZ? Biar ada perbedaan antara pedang Yuming dan pedang tanpa batas. Suyun bertanya. Ya. Ada rasa perang yang tak tertahankan di mata pedang Yuming, dan dia berkata dengan suara yang dalam, aku telah berusaha menemukan keberadaan leluhur pedang selama bertahun-tahun. Pada tahun-tahun itu, pedang tanpa batas mengejutkan dunia. Dan menyapu dunia peri, tapi pedang Yumingku tidak lebih buruk dari pedang tanpa batas. Karena itu, aku harus bersaing antara dia dan aku. Apa perbedaan antara tinggi dan rendah? Ada ribuan ilmu pedang di dunia ini. Mereka semua memiliki level tinggi dan rendah. Apa pentingnya memisahkan mereka? Jika aku harus menjelaskan, aku hanya bisa memberitahu kamu bahwa ini adalah Kendo yang aku cari. Cara cahaya pedang Yuming. Suyun terdiam. Dia berpikir sejenak, mengambil napas dalam-dalam, dan harus menjelaskan situasi Jianzu kepada pedang Yuming. Benar saja, pedang Yuming dipenuhi dengan kekecewaan setelah mendengar bahwa Jianzu telah menderita bencana. Tanpa diduga, sangat disayangkan Jianzu mengalami bencana seperti itu. Aku khawatir jiwanya akan dikumpulkan dan kultivasinya akan banyak menurun. Setelah ditinggalkan selama bertahun-tahun, kekuatannya pasti jauh lebih buruk dari sebelumnya. Pedang Yuming menggelengkan kepalanya. Tidak mungkin, Jianzu menantang di mana-mana seperti kamu di awal, menyinggung banyak orang, dan terluka kemudian. Namun, yang lebih tua mungkin salah. Setelah bencana ini, kultivasi Jianzu memang menurun, tetapi kekuatannya tidak akan menurun, karena dia tumbuh dalam keadaan pikiran dan kehidupan yang berpengalaman, tetapi yang lebih tua belum pernah merasakan pengalaman seperti itu, pada titik ini. Aku yakin kamu tidak dapat dibandingkan dengan leluhur pedang. Suyun berkata dengan serius. Pedang Yuming mengerutkan kening, tetapi tidak membantah. Suyun juga tidak mengatakan sepatah kata pun. Dia membungkuk dan langsung kembali ke posisinya. Tapi begitu dia duduk, Mo Zihua terus mengedipkan mata padanya. Melihat ekspresi Mo Zihua, sepertinya Suyun menyalahkan Suyun karena selalu berbicara dengan pedang Yuming dengan nada seperti itu. Faktanya, tidak heran jika Mo mengacu pada bunga. Kamu perlu tahu bahwa kekuatan terkenal di masa lalu, tidak peduli iblis abadi, yang melihat pedang Yuming tidak hormat dan ketakutan. Tapi lihat orang ini, dia tidak takut sama sekali. Bahkan jika pedang Yuming marah, dia tidak takut sama sekali. Keberaniannya terbuat dari apa? Orang ini, tidakkah kamu benar-benar tahu bagaimana kematian ditulis? Apakah dia pikir aku di sebelahnya dan aku akan berbicara untuknya, jadi dia bisa main-main? Jangan mengacu pada pemikiran tentang bunga. Pada saat ini, pedang Yuming berdiri dan berkata dengan lemah, aku sudah minum cukup banyak anggur. Kalau begitu, saatnya untuk memulai. Suyun mendengar suara itu dan bertanya, Penatua, apakah kamu akan pergi ke dunia bawah? Hampir, tapi aku akan mengganti pedangku sebelum pergi. Cara cahaya pedang Yuming. Ganti pedang. Suyun tercengang. Dia melihat ke pinggang pedang Yuming, tetapi melihat sarungnya tergantung di sana, tetapi tidak ada pedang. Dia langsung penasaran. Pedang apa yang kamu gunakan? Pedang apa yang ingin kamu tukarkan? Pedangku adalah segalanya di dunia, tapi kali ini aku bertarung dengan dunia peri, aku tidak bisa menggunakan pedang biasa. Pedang Yuming langsung berbalik dan berjalan keluar. Mo Zihua melihat ini dan buru-buru bangkit dan pergi bersamanya. Nak, kembali dulu dan bantu aku menstabilkan situasi di dunia bawah. Aku akan tiba nanti. Jangan khawatir. Denganku, dunia bawah akan baik-baik saja, dan dunia iblismu akan baik-baik saja. Pedang Yuming mengatakan bahwa pria itu telah keluar dari tengah pohon. Mo Zihua berdiri di pintu, melihat kembali ke Suyun, melambaikan tangannya, dan mengikutinya keluar. Suyun juga duduk di aula dan melihat ke pintu, sementara pemimpin dunia duduk dengan tenang di kursinya. Dia tidak mengungkapkan pendapat atau menyela pembicaraan mereka. Setelah waktu yang lama, Suyun menghela nafas dan berkata pada dirinya sendiri, pedang yang tidak biasa. Pedang macam apa ini? Potong pedang abadi. Pada saat ini, Tuhan menjawab. Suyun terkejut ketika mendengar suara, potong pedang abadi. Pedang macam apa ini? Itu adalah pedang yang disempurnakan oleh pedang Yuming, yang secara khusus digunakan untuk membunuh makhluk abadi.
Penguasa dunia berkata dengan ringan, pedang di dunia bawah sudah cukup untuk menakuti yang abadi. Bahkan pengadilan abadi pun harus takut. Su Yun, jika tidak ada kecelakaan, kamu tidak perlu khawatir. Pedang Yuming akan dapat memblokir tentara pengadilan abadi. Su Yun mengangguk. Dia berdiri, mengulurkan tangannya dan mengeluarkan token di tas luar angkasa untuk sementara waktu, lalu mengeluarkan token dan memberikannya kepada Tuhan dunia. Ambil. Tuhan melihat tanda itu dengan mata yang cerah dan bingung. Ini token aku. Jika kamu dan aku memiliki sesuatu, kamu dapat menggunakan perintah ini untuk berkomunikasi. Su Yundao. Ya. Tuhan mengangguk, seperti tangan kecil yang diukir dengan batu giok, mengambil token dan menggantungnya dengan hati-hati di pinggangnya. Waktu mendesak sekarang, dan aku akan segera tinggal. Datang dan sampai jumpa lagi ketika aku punya waktu. Su Yun berkata, lalu pergi. Penguasa dunia tidak berhenti dan melihat Su Yun pergi. Setelah meninggalkan pohon batas, Su Yun mau tidak mau melihat ke arah Gunung Linglong. Dia masih ingat dengan jelas sekte Liansing asli di benaknya. Namun, pedang Liansing telah jatuh. Dia tidak bisa menahan perasaan di dalam hatinya, menghela nafas berat dan berjalan menuju gerbang batas. Dari mana kau mengenal pria itu? Keluar dari dunia Wanhua, pedang Yuming bertanya pada Mo Ziwa siapa yang mengikutinya. Dia ingin menemukan tuannya, tetapi dia tidak tahu keberadaan tuannya, jadi dia datang kepadaku. Mo Ziwa buru-buru berkata, dan memberitahu pedang Yuming semua hal yang terjadi di dunia Yanxin. Setelah mendengar ini, pedang Yuming berpikir keras. Setelah setengah dering, dia berkata, orang ini tidak sederhana. Warisan iblis api Sein secara alami tidak sederhana. Itu harus naik ke langit selangkah demi selangkah di masa depan. Jangan menunjuk ke jalur bunga. Aku tidak mengatakan dia tidak mudah di masa depan, aku mengatakan dia tidak mudah sekarang. Bahkan jika dia tidak dapat mewarisi iblis suci api, dia bukan generasi biasa. Kamu tidak dapat dengan mudah memprovokasi dia, oke. Pedang Yuming tenggelam. Mo Ziwa tercengang, mengapa? Pria ini tidak menunjukkan kelemahan pada pedang Ki aku, niat membunuh dan kekuatan Ki. Bahkan ketika dia tahu bahwa aku adalah pedang Yuming, dia berani memprovokasi aku. Dapat dilihat bahwa di dalam hatinya, dia tidak takut pada aku. Dia bukan idiot. Apalagi yang kulihat dari matanya bukan hanya arogansi, tapi juga ketenangan yang tidak normal. Tenang. Di depan aku masih bisa mempertahankan sikap acuh tak acuh ini, yang cukup untuk menunjukkan bahwa ini adalah orang yang telah melihat angin dan ombak besar. Aku percaya bahwa dia mungkin telah menghadapi orang-orang yang lebih kuat dari aku dan bahkan menjadi musuh. Namun, berdiri di sini, dia dapat membuktikan 2 poin. Entah, kekuatannya tidak sesederhana yang kita lihat, atau ada keberadaan yang luar biasa di belakangnya. Tidak peduli apa poinnya, kamu harus berhati-hati, mengerti? Kata pedang Yuming dengan serius. Jangan menunjuk ke Hua Leng. Dia tidak bereaksi sampai setengah deringan. Dia tidak punya pilihan selain mengatakan, ya Tuan. 1219, Subscribe Penatua. Sekarang setelah dia menemukan pedang Yuming, hati Su Yun juga santai tanpa ampun untuk waktu yang lama. Waktu menekan, dia segera berbaris menuju dunia bawah. Dengan 2 dukungan kuat dari pedang Yuming dan iblis api Sein, para ahli Xianting tidak perlu takut saat ini, tetapi ada banyak tentara di Xianting, dan tentara itu seperti gunung, tetapi dunia bawah tidak memiliki rasa krisis. Dia masih berjuang untuk rasa terima kasih dan kebencian pribadi. Su Yun tidak bisa ikut campur dalam urusan internal dunia bawah, jadi dia hanya bisa meminta pedang Yuming untuk menengahi. Su Yun dengan hati-hati memasuki dunia iblis sejati dari dunia bela diri yang ekstrim. Saat ini, dunia iblis sejati telah dipenuhi dengan sejumlah besar makhluk abadi. Bahkan di pintu masuk, ada banyak makhluk abadi yang berjaga. Su Yun menyelinap diam-diam dengan menggunakan kemampuan tembus pandang dari jubah kekaisaran suci. Kultivasinya kuat, dan makhluk abadi biasa tidak bisa merasakan keberadaannya sama sekali. Su Yun langsung menuju sungai Styx. Saat ini, tidak ada lebih dari setengah makhluk abadi di dunia iblis yang sebenarnya. Semua bangunan iblis ditempati oleh makhluk abadi. Semua sumber daya di dalamnya dibagi oleh sekte abadi. Iblis dapat mengambil sangat terbatas. Setelah pembaptisan ini, kekuatan iblis telah turun ke titik yang sangat rendah lagi, bahkan lebih rendah dari Su Yun ketika dia pertama kali memasuki dunia iblis yang sebenarnya, jika Su Yun tidak memasuki negeri dongeng dan membudidayakan sekelompok iblis tingkat abadi. Untuk sekte iblis sejati, aku khawatir dunia iblis sejati tidak akan memiliki chip untuk bersaing dengan negeri dongeng. Melewati sekte iblis sejati, Su Yun tidak bisa membantu tetapi menghentikan langkahnya. Di seberang gunung, melihat sekte iblis sejati di kejauhan, aku melihat cahaya putih tiba-tiba di seluruh sekte. Ada deretan tentara Xianting yang ditempatkan di luar. Beberapa makhluk abadi berjubah putih keluar masuk di gerbang. Mereka memegang senjata sihir di tangan mereka dan tampak bermartabat. Mereka sepertinya menambang sesuatu. Ada banyak rahasia tentang iblis di sekte iblis sejati, terutama makam kuno. Akan buruk jika mereka jatuh ke tangan orang-orang Xianting. Dengan cara ini, Xianting harus bisa mengetahui iblis-iblis besar yang bersembunyi di dunia peri. Namun, karena sekte iblis sejati berani mengungsi secara langsung, dia takut makam kuno juga telah mengambil tindakan. Su Yun masih tidak tahu kekuatan patriark, apakah makam kuno disegel olehnya, dan apakah orang-orang Xianting dapat menyelesaikannya. Bahkan, menurut maksud Su Yun, yang terbaik adalah menghancurkannya.
Lagi pula, semua manfaat di makam kuno telah diperolehnya. Itu tidak baik untuk manusia iblis, tetapi jatuh ke tangan orang-orang Xianting hanya akan menambah banyak masalah. Su Yun berpikir sejenak dan memutuskan untuk menyelinap ke klan iblis sejati. Dia sekali lagi mendesak kekuatan jubah kerajaan suci untuk melindungi tubuhnya dan langsung bergerak menuju sekte iblis sejati. Armor di pintu memiliki pakaian dan armor yang berbeda, dan semuanya memiliki kekuatan 5 produk lingsuan abadi. Namun, tidak ada ancaman bagi Su Yun dalam menghadapi 6 produk dewa lingsuan. Bahkan jika Su Yun tidak melindungi bentuk tubuhnya, selama mereka berdiri di belakang mereka, mereka tidak dapat mendeteksi keberadaan Su Yun, dan nafas Su Yun tidak lagi dalam jangkauan deteksi mereka. Memasuki sekte iblis sejati dengan lancar, semua yang ada di dalamnya masih begitu akrab, tetapi segel susunan dipasang di tanah dan dinding oleh orang-orang Xianting. Segel susunan ini berkilauan dan bersinar, dan aku tidak tahu mengapa. Su Yun melihat sekeliling dan langsung pergi ke makam kuno. Dalam perjalanan ke makam kuno, ada sangat sedikit orang di Xianting kami, tetapi dekat dengan makam kuno, sejumlah besar orang dengan pakaian putih dan jubah putih muncul di hadapan Su Yun. Orang-orang ini menghancurkan susunan dharma yang ditinggalkan oleh manusia iblis atau menggali harta karun yang disembunyikan oleh manusia iblis. Masing-masing dari mereka sangat sibuk. Di depan makam kuno, ada hampir lebih dari 20 orang, di depan lebih dari 20 orang ini adalah pintu masuk makam kuno, tetapi pintu masuk makam kuno telah sepenuhnya disegel. Segel asap hitam menghalangi pintu masuk makam kuno. Segel hanya terlihat setipis rambut, tetapi dapat menahan tempur berulang. Tidak peduli senjata ajaib apa yang digunakan orang-orang Xianting ini, mereka tidak dapat menghancurkannya. Su Yun melihat segel, dan hatinya penuh keheranan. Bau segel tidak dilakukan oleh 8 gigi sama sekali. Tidak ada keraguan bahwa itu pasti diatur oleh Patriark, tetapi Patriark memiliki kemampuan sedemikian rupa sehingga segel dapat memblokir orang-orang Xianting. Su Yun merasa sangat luar biasa. Hah! Pada saat ini, sebuah suara yang familiar muncul di hadapan Su Yun. Dia sedikit tercengang, dengan hati-hati membungkuk, melihat sisi wajah pria itu, dan segera mempercayainya. Dia mengambil napas, mundur beberapa langkah, datang ke sudut yang sepi, diam-diam membawa roh abadi dan menyebarkannya ke kesadaran pria itu. Xiao Yi! Su Yun berteriak. Berdiri di sana, masih merasakan dagunya, Xiao Zhen gemetar mendengar suara itu dan melihat sekeliling dengan cepat. Dia tahu siapa suara itu, tetapi dia tidak menyangka akan mendengarnya di sini. Ada apa, tuanku? Pria Xianting yang sedang merekam sesuatu di sebelahnya melihat Xiao Li melihat sekeliling dengan gugup dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Tidak ada apa-apa. Xiao Li menarik napas dalam-dalam, wajahnya kembali normal, dan Suaner bertanya, tapi kemajuan apa yang ada? Yang mulia, segel ini harus dipasang oleh seorang ahli yang tiada taranya. Susunan segelnya sangat indah. Itu tidak dibentuk oleh budidaya yang kuat. Struktur internalnya seperti langit berbintang. Terlihat tidak teratur dan tidak teratur. Faktanya, lapisan atas terhubung. Tidak ada titik array yang berlebihan. Siapapun yang dapat mengatur array seperti itu, aku tidak hanya sangat kuat, tetapi juga master array. Dengan segala hormat, aku khawatir akan membutuhkan upaya untuk menyingkirkannya kan kalau presiden datang, kata pria dengan wajah susah payah. Xiao Lei mengerutkan kening ketika dia mendengar ini. Dia mengangguk dan berkata, begitu. Kamu terus bekerja. Meskipun segelnya kuat, ada tenggat waktu di atas. Kamu harus memecahkannya. Jika kamu tidak dapat memecahkannya, bukan hanya aku yang akan bertanggung jawab, tetapi tidak ada dari kalian. Akan berakhir dengan baik, oke. Ya. Pria itu bergegas. Xiao Xuan langsung berbalik. Setelah meninggalkan tanah yang disegel, Xiao Lei bergerak maju dan melihat sekeliling sampai tidak ada seorang pun di sudut. Apakah itu ilusiku? Xiao Lei bergumam, tapi dia yakin dia baru saja mendengar suara Su Yun. Ini bukan ilusimu, Xiao, ini aku, Su Yun. Pada saat ini, suara Su Yun terdengar lagi di hati Xiao. Mendengar suara itu, Xiao Lei tertegun sejenak, melihat sekeliling dengan cepat, dan bertanya dengan suara rendah, Su Yun, di mana kamu? Mengapa kamu di sini? Kemudian dia melihat kekosongan di sekitar Xiao Lei berputar untuk sementara waktu, dan kemudian sesosok perlahan muncul. Dengan mata kurus, itu adalah Su Yun. Melihat Su Yun di sini, wajah Xiao sangat jelek. Su Yun, mengapa kamu datang ke sini? Apakah kamu tidak tahu tempat ini telah ditempati oleh Xianting? Ada semua ahli Xianting di luar. Apakah kamu tidak takut ditemukan? Jangan khawatir, Xiao, aku telah melindungi napasku. Kecuali jika kamu sampai pada keberadaan 7 tingkat Dewa Lingsuan atau lebih, tidak mungkin menemukan keberadaanku dengan mudah. Su Yundao. 7 produk Dewa Lingsuan. Xiao Lei terkejut, kamu sudah memiliki kultivasi 7 nilai Lingsuan God. Ya, Su Yun mengangguk. Xiao Zhen mendengar suara itu, tetapi hatinya sangat rumit. Sejak bergabung dengan Xianting, dia tidak hanya bekerja untuk Xianting, tetapi juga menggunakan sumber daya Xianting untuk terus berkultivasi. Saat ini, dia telah menembus 5 kelas budidaya Lingsuan abadi. Ini adalah hasil dari kekayaannya yang tak terhitung jumlahnya dan menggunakan banyak bahan alami dan harta bumi. Dia juga berlatih keras di masa lalu.
Dibandingkan dengan ketekunan, Su Yun tidak dapat dibandingkan dengannya sama sekali. Dia telah bergerak maju dengan Su Yun sebagai tujuannya, tetapi sekarang dia menemukan bahwa meskipun dia bekerja keras, kesenjangan dengan Su Yun semakin besar. Dia menarik napas dalam-dalam, menghilangkan pikirannya yang kesal dan bertanya langsung, Su Yun, apa yang kamu lakukan di sini? Ini adalah Sekte Iblis Sejati. Aku awalnya adalah pria Sekte Iblis Sejati. Bagaimana aku tidak bisa datang ke sini? Tapi itu telah ditempati oleh Xianting. Cepat, ini sangat berbahaya di sini. Setelah terbuka, tidak ada yang bisa melindungimu. Jangan khawatir. Su Yun tersenyum, jika itu benar-benar terbuka, hanya ada satu cara untuk menghindari masalah bagiku. Metode apa? Diam. Su Yun sengaja membiarkan wajahnya menunjukkan warna yang kejam. Xiao Peng tertegun dan menggelengkan kepalanya, apakah aku akan mati juga? Jika kamu tidak mati, bukankah Xianting ingin meragukanmu? Jika Xianting ingin meragukanmu, itu pasti akan menggunakan membaca pikiran. Kamu tahu begitu banyak rahasiaku, tidakkah kamu ingin mengekspos semua latar belakangku yang lama? Ya, wajah Xiao Lei memucat dan tersenyum pahit, tetapi dia tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. Tubuhnya tampak sedikit goyah dan tampak tidak stabil. Melihat ini, Su Yun dengan cepat memegang pinggangnya dan berkata, oh, Xiao, kamu baik-baik saja. Aku hanya bercanda. Tidak apa-apa, tidak apa-apa, itu hanya lelucon. Tampaknya sedikit terlalu banyak. Xiao Peng tercengang. Melihat wajah Su Yun yang cemas dan mencela diri sendiri, matanya yang cerah berkedip sedikit, dia tidak bisa menahan tawa, tetapi dia jarang tersenyum pada hari kerja. Kali ini, dia menahan diri dan bertanya, apa yang akan kamu lakukan? Jika itu benar-benar terbuka, aku secara alami akan berpura-pura menjadi mata-mata di dunia bawah dan melarikan diri. Tidak apa-apa. Betulkah? Xiao Yi berkedip lagi, tapi dia bisa menerima alasan seperti itu. Melihat Xiao Lei telah pulih, Su Yun merasa lega dan bertanya, Xiao Lei, apa yang kamu lakukan di sini? Sekte Iblis Sejati adalah kekuatan terbesar di dunia Iblis Sejati dan kekuatan yang memimpin dunia Iblis Sejati. Bagaimana mungkin Xianting tidak memperhatikannya? Namun, kali ini atasan menemukan Departemen Ibu Kota. Sebagai kepala baru Ibu Kota. Departemen, aku tentu harus berurusan dengan urusan di sini, mengangkut semua sumber daya yang digunakan di Sekte Iblis Sejati kembali ke Xianting, dan mengeksploitasi sumber daya di sekitarnya. Setiap petunjuk di Sekte Iblis Sejati juga harus dilaporkan ke Xianting pada saat pertama. Dapat dikatakan bahwa aku harus berurusan dengan tempat yang jauh dari Sungai Styx. Kepala Departemen Manajemen Aset, kamu sudah menjadi Menteri Sumber Daya. Su Yun terkejut. Dia tidak mendapat kabar apapun dari Su Liuluo. Bukan menteri, itu hanya bisa dikatakan magang. Xiao Zhen menggelengkan kepalanya, jika hal ini tidak dilakukan dengan baik, dia tidak akan bisa berhasil, jadi dia hanya bisa memilih lawanku. Lawan? Ya, murid Chen Xinseng, Zhang Zihuan. Xiao Yi berkata tanpa daya. 1220. Zhang Zihuan. Su Yun mendengar nama itu untuk pertama kalinya. Aku memiliki banyak lawan sebelumnya, tetapi mereka dikalahkan oleh aku. Liu Luo membantu aku secara diam-diam. Orang-orang ini bukan lawan aku. Namun, aku memiliki sedikit waktu untuk memasuki Xianting dan senioritas aku masih dangkal. Meskipun banyak orang mendukung aku, apakah aku bisa jadi menteri aset atau tidak tergantung omongan orang besar, jadi lawan aku lebih banyak, mereka semua berharap Departemen Ibu Kota akan menjadi sesuatu di tangan mereka, jadi mereka memilih banyak teman dekat untuk mengikuti penilaian. Zihuan ini awalnya adalah murid Chen Xinseng. Setelah Chen Xinseng meninggal, dia mengikuti Chu Hentian, utusan misterius tingkat ketiga. Chu Hentian sangat egois dan tentara bayaran. Untuk mencari kultivasi, dia tidak mematahkan tangannya. Dia memiliki kualifikasi yang dalam dan budidaya yang baik, tetapi karena karakternya yang buruk. Oleh karena itu, hingga saat ini, Zhang Zihuan dan Chu Hentian hanyalah utusan misterius 3 tingkat. Namun, Zhang Zihuan dan Chu Hentian adalah burung berbulu. Mereka sebenarnya memiliki rasa yang sama. Mereka telah bermain panas baru-baru ini. Dengan dukungan Chu Hentian, Zhang Zihuan memiliki chip untuk bersaing dengan aku. Aku tidak memiliki siapapun di belakang aku. Hanya beberapa rekan dari Departemen Ibu Kota yang membantu aku. Aku khawatir mereka bukan lawannya. Jika semuanya bisa diselesaikan dengan lancar kali ini, tidak apa-apa, tapi aku takut dia diam-diam akan membuatku tersandung. Jika demikian, aku tidak akan bermain. Berbicara tentang ini, wajah Xiao Xiao penuh dengan ketidakberdayaan. Su Yun mendengarkan, berpikir sejenak, dan bertanya, bagaimana kita bisa berhasil menyelesaikan tugas? Setidaknya 3 informasi yang mendukung Xianting harus diserahkan. 3. Berapa banyak yang kamu temukan? Tidak ada. Xiao Zhen menggelengkan kepalanya, meskipun kamu orang-orang dari klan iblis sejati telah meninggalkan banyak sumber daya, kamu tidak meninggalkan apapun tentang informasi dan kecerdasan iblis. Jelas, tuanmu telah siap untuk mundur. Bahkan jika kita datang, kami tidak memiliki apa-apa lagi kecuali beberapa properti. Jadi kamu akan membuka segel ini dan melihat apa yang ada di baliknya. Benarkan? Ya. Bagaimana jika kamu tidak mengirimkan 3 pesan? Kalau begitu ubah Zhang Zihuan untuk menyelidiki. Bagaimana jika dia kembali tanpa keberhasilan sepertimu? Akan ada kompetisi penilaian baru. Bagaimanapun, Departemen Ibu Kota bukan departemen kecil untuk Xianting.
Kandidat secara alami harus dipertimbangkan. Sehat. Setelah berpikir sejenak, Su Yun tiba-tiba memikirkan sesuatu dan berkata, kamu dapat menyelidiki seperti ini. Ketika kamu hampir selesai, kamu dapat kembali secara langsung. Kamu tidak perlu memberikan sesuatu yang berguna untuk Xianting. Apakah begitu? Xiao Lei tercengang dan berkata, Su Yun, jika aku bisa mengambil posisi Menteri Departemen Modal, itu akan sangat bermanfaat bagi kamu. Apakah kamu akan menyerah seperti ini? Berhenti mencoba. Aku tahu kamu sudah bekerja keras, tetapi beberapa hal tidak dapat dipaksakan. Sebenarnya, tidak ada yang perlu digali di sini. Jika kamu melanjutkan, kamu hanya menunda waktu. Namun, agar tidak membiarkanmu dibandingkan dengan Zhang Zi, aku akan meninggalkan pesan untuk kamu. Kamu dapat mengambilnya kembali dan melaporkannya ke Xianting. Pesan, berita apa? Aku akan dengan sengaja meninggalkan pesan nanti. Kamu mengatakan bahwa sebelum memasuki dunia bawah, iblis telah menghubungi pedang kerajaan dunia bawah dan meminta pedang kerajaan untuk bergegas kembali ke dunia bawah untuk mendapatkan dukungan. Tolong buat persiapan sesegera mungkin. Pedang Yuming, Xiao terkejut. Pernahkah kamu mendengar tentang pria ini? Hal terpenting yang dipikirkan Xianting kali ini adalah pedang Yuming, tetapi kamu memiliki semua perintah Xianting. Xianting tidak tahu apakah pedang Yuming akan muncul, tetapi mereka telah mengambil tindakan pencegahan. Pedang Yuming akan muncul, karena mereka telah mengambil tindakan pencegahan, berita ini berdampak kecil pada kami. Kamu dapat pergi dan melaporkannya. Oke, Xiao Lei mengangguk. Selain itu, jangan biarkan orang-orangmu membuka segel ini sebanyak mungkin. Ada makam pakaian yang ditinggalkan oleh iblis-iblis besar dari sekte iblis yang sebenarnya. Ada banyak informasi tentang iblis. Jika kamu bisa, kamu sebaiknya pergi secepat mungkin. Aku mengerti. Xiao, kamu sudah bekerja keras. Ini bukan kerja keras. Meskipun aku bekerja di Xianting, kamu dan aku semua berasal dari dunia bela diri yang ekstrim. Apa yang bisa aku katakan? Betulkah? Su Yun tersenyum sedikit kaku. Xiao Ping mengerucutkan bibirnya. Dia sepertinya merasa sedikit malu. Dia segera mengubah topik pembicaraan dan berkata, Su Yun, apakah kamu datang ke dunia iblis yang sebenarnya untuk melihat-lihat di sini? Tentu saja tidak. Su Yun menggelengkan kepalanya, aku ingin segera kembali ke dunia bawah dan mengatur situasi di sana. Bagaimana dengan negeri dongeng? Aku tidak perlu khawatir tentang Liu Luo. Ya, tapi ada banyak pemain bagus di pasukan yang dibentuk oleh Xianting kali ini. Akankah pedang Yuming yang kamu katakan benar-benar datang? Ya, Su Yun mengangguk dengan serius. Tetapi bahkan jika dia muncul, kamu harus berhati-hati dan ingat bahwa kamu tidak bisa pergi ke medan perang. Xianting sangat mementingkan tindakan ini kali ini. Bahkan kepala Xianting secara pribadi mengeluarkan perintah. Meskipun para ahli top Xianting tidak muncul, utusan misterius ekspedisi ini, ditempatkan di dunia peri, juga merupakan eksistensi tingkat puncak. Tidak pernah sulit untuk berurusan dengan dunia iblis dan dunia bawah. Aku mengerti. Jika kamu kalah, apa rencanamu? Kembalilah ke dunia peri dan hibernasi. Itu bagus. Aku juga bisa memberi kamu informasi langsung di dunia peri. Aku khawatir tidak mudah bagi Xianting untuk membasmi kamu di dunia peri yang luas ini. Jangan selalu membicarakanku, Xiao Xiao. Kamu harus berhati-hati. Jangan tunjukkan kakimu, atau ini akan berakhir. Jangan khawatir, aku akan menjaga diriku sendiri. Xiao Yu mengangguk. Ya. Su Yun tidak berani membuang terlalu banyak waktu di sini. Karena Xiao Lei yang menangani urusan sekte iblis sejati, Su Yun jauh lebih lega. Setidaknya pengadilan peri tidak bisa menggali apapun di sini. Su Yun menarik napas dan berkata lurus, aku harus pergi ke dunia bawah dan segera tinggal. Hati-hati, Xiao Lei. Yah. Kamu sendiri harus lebih berhati-hati. Setelah keduanya mengucapkan selamat tinggal, Su Yun terbang langsung keluar sekte iblis sejati. Setelah meninggalkan sekte iblis sejati, Su Yun mempercepat kemajuannya. Sekarang Xianting hampir menganggap sekte iblis yang sebenarnya sebagai sesuatu dari Xianting, yang benar-benar mengganggu Su Yun. Kecepatan Lingsuan Shen Liupin untuk bergegas ke Sungai Styx hanya setengah hari. Namun, ketika sudah dekat dengan Sungai Styx, Su Yun menghentikan langkahnya. Roh abadi yang kuat bergegas ke depan, dan arah Sungai Styx adalah warna neon saat ini. Cahaya ini secara langsung mencerahkan langit yang gelap di dunia iblis. Su Yun melambat dan mengumpulkan ki abadi di matanya. Melihat ke depan, dia melihat bahwa Sungai Styx ribuan mil jauhnya penuh dengan pasukan Xianting. Saat ini, Sungai Styx telah berhenti mengalir. Ada penghalang cahaya di permukaan Sungai Styx. Penghalang itu tampaknya menutup Sungai Styx. Yang abadi menginjak penghalang dan berjalan di tanah. Dua raksasa putih membawa palu besar menginjak penghalang dan bergerak maju. Kedua raksasa itu tingginya 100 meter, otot-otot mereka menonjol, kulit mereka bersinar, dada mereka memiliki garis-garis emas, dan mereka tidak tahu apakah mereka makhluk atau artefak mekanisme. Mereka maju perlahan, dan tentara dunia bawah mengikuti. Sungai Styx adalah tabu di dunia iblis nyata. Orang iblis tidak berani mendekati dunia bawah sama sekali. Bahkan jika makhluk abadi jatuh ke Sungai Styx, itu sulit. Su Yun berpikir bahwa Sungai Styx dapat menghentikan kemajuan pasukan Xianting. Namun, di hadapan begitu banyak makhluk abadi, perang Sungai Styx tidak terlalu bagus. Su Yun menyembunyikan napasnya dan dengan hati-hati bergerak maju sejauh lebih dari 100 mil.
Selain suara orang-orang Xianting yang berbaris, ada sedikit dampak. Suara benturan kecil ini secara bertahap menjadi keras dengan kemajuan berkelanjutan Suyun. Suyun mengerutkan kening dan mempercepat larinya. Suara di telinganya menjadi semakin keras. Ketika dia dekat dengan sungai Styx, pemandangan di depannya benar-benar mengejutkan Suyun. Seluruh sungai Styx penuh dengan makhluk abadi, baik di langit maupun di sungai. Di ujung sungai Styx, ada pintu tembaga besar dengan panjang 10.000 meter dan lebar 10.000 meter. Ada sejumlah besar kerangka bertatakan di pintu tembaga, tetapi pada saat ini, di depan pintu tembaga besar, pasukan Xianting yang tak terhitung jumlahnya dengan panik membombardirnya. Raksasa yang telah menginjak penghalang Styx sebelumnya bergegas menuju gerbang tembaga satu persatu dengan palu godam dan mengaum. Ketika mereka sudah dekat dengan gerbang tembaga, mereka mengangkat palu godam tinggi-tinggi dan menghantamkannya dengan keras ke arah gerbang tembaga. Di tepi sungai Styx, Xianting telah menyiapkan lebih dari selusin susunan Dharma yang kuat. Selama arai Dharma berhasil ditampilkan, itu dapat mengirim gelombang kehancuran yang lebih kuat untuk menghancurkan gerbang sungai Styx. Setiap kali raksasa membombardir, gerbang dunia bawah akan bergetar, dan sebagian besar kerangka di atas akan jatuh. Melihat gerbang dunia bawah yang bergetar, Suyun mengerutkan kening. Dia menoleh dan terbang ke arah yang berlawanan. 8 gigi pernah mengatakan jalan rahasia ke dunia bawah sebelumnya. Dia masuk dan keluar dari jalan rahasia ini. Gerbang telah ditempati oleh yang abadi dan tidak mungkin untuk masuk dan keluar. Dia terbang ke barat sampai dia mencapai sungai Styx di mana penghalang tidak tertutup, dan jatuh. Tinja. Suyun langsung tenggelam ke dalam air sungai Styx yang berwarna kuning pekat. Nafasnya yang mati membungkusnya dalam sekejap. Tanpa diduga, dia mulai merobek tubuhnya langsung melalui jubah suci kerajaan. Buah Styx mengerikan. Itu mengabaikan senjata ajaib siapapun, bertindak langsung pada orang dan merusak tubuh orang. Tidak heran iblis sangat takut dengan sungai Styx. Mereka sering mengatakan bahwa tidak ada yang bisa menyeberangi sungai Styx. Namun, kultivasi Suyun kuat, dan tidak sulit bagi tubuh Dewa Lingxuan untuk bersaing dengan sungai Ming. Apa yang membuat Suyun sangat bingung adalah bagaimana pria dengan 8 gigi itu keluar. Suyun meluruskan pikirannya dan bergerak maju dengan kecepatan tinggi sesuai dengan tempat yang dijelaskan oleh 8 gigi. Setelah beberapa saat, dia mengunci posisi yang dikatakan 8 gigi dan langsung menuju ke sana. Namun, begitu dia mendekat, roh pembunuh meletus di sekelilingnya. Di bawah sungai Styx, sejumlah besar sosok bermunculan dan hampir mengepung Suyun dengan kecepatan kilat. Ambil. Suara minum rendah berdesir di air. Suyun melihat sekeliling dan menemukan bahwa ada hampir 100 orang berbaju besi di sekitarnya. Yang mengejutkan, dia tidak menemukan keberadaan mereka sebelumnya karena kultivasi spiritualnya yang mulia. Terima kasih sudah subscribe Penatua.